Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah mewahyukan Al-Quranul Karim sehingga kita umat Islam memiliki kitab suci yang murni dari pencipta sebagai pedoman hidup, sebagai rahmat bagi alam ini. Al-Quran sebagai kitab suci yang murni dari Allah diwahyukan, dinuzulkan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa harus mengambil kitabnya agama lain. Al-Quran berdiri sendiri, tegak, membakar setiap hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Sallam, beliau yang membawa Al-Quran kepada alam semesta ini, beliau yang menjelaskan Al-Quran kepada seluruh manusia, sehingga manusia bisa memahami dengan benar bahwa kitab yang pernah diwahyukan oleh Allah itu ditujukan kepada setiap umat, dan tidak semua kitab yang diwahyukan itu diberikan kepada seluruh manusia. Berbeda dengan Al-Quran, itu diwahyukan oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Taurat diwahyukan untuk kaum Bani Israel, begitu juga Zabur, begitu juga Injil diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada umat tertentu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila, kata Allah. Allah menyelaraskan informasi ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah menuliskan untuk Musa, yaitu Torah, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, apa kata Allah? Wahai Musa, berpegang teguhlah pada apa yang telah aku berikan kepadamu, yaitu Torah, dan bersungguh-sungguhlah engkau memegangnya, dan perintahkanlah kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada Torah dengan sebaik-baiknya. Itu kata Allah. Wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwa Torah diwahyukan oleh Allah untuk Nabi Musa dan kaumnya saja. Namun di tengah-tengah kita ada orang yang bukan kaumnya Nabi Musa, dengan percaya diri memegang kitabnya Nabi Musa dalam bentuk terjemah, dan mereka merasa bahwa itu adalah kitab mereka. Mereka ingin menipu orang di luar Bani Israel. Mereka ingin menyesatkan orang-orang di luar Bani Israel dengan mereka datang bertopengkan Yahudi, mereka datang bertopengkan Yudaism, mereka datang dengan bertopengkan terjemahan kitabnya orang Yahudi, padahal sebenarnya mereka adalah serigala ompong. Ini yang akan kita bahas beberapa saat ke depan. Si perampas kitab Yahudi. Ada tuh yang menantang
sahabat cantik, barakallah. Ada yang menantang dari orang-orang yang ngaku murtadin katanya, dari kelompok apa gitu, murtad dari kelompoknya lalu masuk di Kristen, lalu kemudian menantang 25 juta bagi yang bisa berdebat dengan dia. Temanya siapakah pencuri kitab Taurat. Saya katakan hari ini saya tantang juga orang Kristen untuk membahas tema ini. Kalau dia bisa membuktikan bahwa yang merampas kitab Taurat itu adalah Islam, saya kasih dia 100 juta transfer langsung. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa yang merampok, yang mengambil kitabnya Yahudi adalah Islam, atau dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, 100 juta aku berikan kepada dia. Kalau orang mengatakan angka jumlah itu kan cuma teori doang. Kalau saya berikan bukti. Tinggal dipilih. Ini ada cek. Saya tinggal tulis ceknya, saya kirim kemana dia ada. Ini Bank Mandiri. Ini 100 juta ya. Mandiri. Ini BRI. Bank BRI. 100 juta bagi orang yang bisa membuktikan kepada kita umat Islam ini bahwa umat Islam itulah yang mencuri kemudian kitabnya orang Yahudi. Dan apa yang bisa diberikan kepada saya kalau saya bisa membuktikan bahwa mereka itulah yang mencuri kitabnya Yahudi. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang pemilik kitab mau datang, kemudian pemilik kitab dalam hal ini yang memegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, ingin berdiskusi tentang siapa pencuri Torah atau pencuri kitab Tanak atau yang merampas ya terjemahan sandaran dalam beragama di luar Yahudi, suruh dia ke sini, kita buktikan 100 juta bagi mereka kalau dia mampu membuktikan bahwa Islamlah yang mencuri kitab Tanak. Kita buktikan berdasarkan dalil, kita buktikan berdasarkan apa yang mereka imani dan yang mereka genggam hari ini sebagai kitab yang mereka anggap suci. Saya Bang Suma memberlakukan tantangan ini sampai 300 tahun ke depan. Oke, baik teman-teman sekalian. Silakan saudara-saudara non-muslim yang punya dua kitab, kitabnya Yahudi dan kitabnya Romawi, naik ke sini kita buktikan siapa pencuri kitab Yahudi yang merampas kitabnya orang. Merampas itu artinya tidak sah mengambil kitabnya agama lain meskipun dalam bentuk terjemah, dan tidak ada legitimasi, tidak ada validasi baik dari Tuhan maupun Nabi yang membawa kitab tersebut. Waktu dan tempat disilakan. Saudara muslim untuk bersabar di bawah, kita naikkan non muslim untuk membahas tema ini. Halo, semangat siang. Dari gereja mana Ibu? Halo? 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 Ya, kalau ada yang merasa non-muslim, silakan ajukan permintaan, kita bahas tema ini, silakan. Halo, selamat siang. Dari mana saudara Bu Rasa, gereja mana? Tolong jangan jadi pengganggu ya teman-teman. Saya nganggap Anda mengganggu saya kalau saya lagi ingin berdialog dengan teman Kristen. Tiba-tiba Anda mengganggu waktu saya untuk naik ke sini. Silakan. Dibawa aja teman-teman muslim saya, dibawa aja. Jadilah saksi bagaimana mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai pencuri kitab atau yang mengambil kitabnya Yahudi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikum, dari gereja mana Mbak? Oh, enggak, saya muslim Bang. Oh, Masya Allah. Ya, ada yang ingin disampaikan, silakan.
Enggak, saya kan seorang mualaf, Bang. Oh, Masya Allah. Salam kenal. Nah, Bang. Silakan. Ya. Jadi saya mau bertanya, Hmm. eh, orang Kristen kan selalu menanya, apa yang dilakukan Tuhanmu? Kenapa kamu menyembahnya sedangkan kamu tidak mengetahuinya siapa dan apakah dia pernah membangkitkan orang mati? Jadi intinya orang Kristen ini pengen tahu apa yang pernah Tuhan lakukan gitu, buktikan gitu. Jadi saya harus jawab apa dong Bang gitu. Saya juga belum sampai pemahaman saya sampai ke situ, soalnya saya seorang mualaf gitu Bang. Iya, baik. Baik. Ibu bisa memberikan jawaban kepada teman-teman kita non-muslim. Salah satunya adalah sampaikan kepada mereka bahwa kami menyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan manusia, yang telah menciptakan alam semesta, dan karena Tuhan kami bukan makhluk, maka kami tidak bisa menunjukkan wujudnya, tetapi kami sadar bahwa Tuhan kami itu ada. Buktinya, seluruh nabi-nabi menyembah kepada esensi yang tak terlihat secara kasat mata di bumi ini. Nabi Musa tidak melihat Tuhannya, Nabi Abraham tidak melihat Tuhannya, Daud, Salomo, termasuk Yesus. Yesus menyembah kepada Bapa tanpa melihat Bapa. Jadi Tuhan yang kami sembah bisa ibu sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Sampaikan aja begitu. Kami menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tak terlihat secara kasat mata oleh mata manusia. Karena Tuhan kami bukan manusia, bukan makhluk. Tuhan kami tidak terpenjara oleh ruang dan waktu, sehingga kami tidak mampu melihatnya. Tapi Allah yang kami sembah maha melihat. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami bisikkan dalam hati, itu diketahui oleh Tuhan kami. Jadi kami tidak perlu melihat Tuhan, karena cukup Tuhan yang melihat kami, dan kami menyadari bahwa setiap gerak kami itu dilihat oleh Tuhan kami. Kasih penjelasan terkait Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136 tadi. Dan Saf ayat 6. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian, yang datang mengajarkan Taurat, mengingatkan tentang Taurat, dan memberitakan tentang akan datangnya sosok Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Sampaikan aja seperti itu ibu. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhan, Nabi Isa diutus oleh Allah membangkitkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu? Tuhanku telah mengutus manusia tanpa ayah lahir dari seorang wanita perawan, mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel, memberikan mukjizat kepadanya, bisa membuat orang mati itu hidup. Biiznillah, dengan izin Allah. Seperti Masya itu. Allah, Masya Iya. Allah, merinding dengarnya Bang, nangis terharu gitu. Ya Allah, Makasih akhirnya Ukhti. saya ini kan bisa ngerti gitu, bisa tahu gitu kan. Selama ini Iya. jadi di hati saya gitu. Saya belum dapat jawabannya, kemana saya bertanya, akhirnya ketemu sama akunnya Bang Zuma kan. Alhamdulillah. Makasih Terharu dan Ukhti. merinding saya loh Bang, demi Allah merinding saya Bang. Masya Allah. Oke Nanti baik kalau Bang. ada apa-apa Ukhti di DM saja, insya Allah saya di waktu senggang saya akan baca DM-nya. Oke? Baik. Terima kasih banyak Bang ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Saudara Mikael. Semangat siang. Silakan buka mic-nya. Halo.
Assalamualaikum Bang, semangat terus Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Iya Bang, semangat bang, baik. Semangat. makasih. Maju hadir. Iya makasih bang, makasih. Halo saudara, silakan buka mic-nya, kita diskusi. Halo, oke, baik. Kita kirim ke beberapa OTN ya teman-teman ya. Halo, selamat siang. Halo. Oh, assalamualaikum bang. Waalaikum, silakan dari mana? Cuma cek sound aja bang. Terima kasih bang. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi bahas tema kita ini. Tema yang begitu menarik. Supaya kita tahu siapa sebenarnya serigala yang nyamar-nyamar Yahudi tuh. Nyamar-nyamar Yahudi, ngaku-ngaku kami pengikut Yahudi, kami ini Yahudi rohani dengan cara mengambil kitabnya orang, kan kayak itu. Silakan ajukan permintaan, kita diskusi membahas ini. Kalau kalian tidak naik berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan kalian. Ada yang kalian sembunyikan, kan gitu. Ada hal yang besar di agama Anda yang kalian sembunyikan. Halo, semangat siang. Assalamualaikum. Waalaikum, dari gereja mana bang? Maaf Islam Bang Suma. Oh, iya, silakan. Cuma semangat doang Bang Suma. Oh iya, semangat. Saya semangat bang. Kita semua semangat insya Allah. Halo, semangat siang, mata tumpul. Ya, selamat siang. Dari gereja mana bang? Dari Katolik, Bang. Baik, silakan buka kamera. Kita diskusi tema ini bang. Silakan. Mana, Bang? Ya. Silakan bang. Perampas Yahudi. Iya. Ya. Siapa yang merampas, Bang? Buka kamera dulu bang. Baru kita bahas. Saya akan memberikan data. Baik. Ya, siapa yang merampas, Bang? Oke, baik. Saya ingin memberikan data. Mohon didengarkan datanya bang ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian 49 tuh, data nomor 1, Yakub memanggil ke-12 anaknya sebelum dia meninggal. Lalu Yakub mengatakan, berkumpullah kamu wahai anak-anakku, aku akan mengatakan, menceritakan bagaimana tindak tanduk kalian kak. Maka dipanggil, tiba sampai kepada anak bungsu Benyamin, panggilan terakhir maksudnya kepada anak yang bernama Benyamin. Lalu Benyamin ini dinubuatkan oleh Yakub bahwa lakumu, keturunanmu nanti itu berlaku seperti serigala. Pada pagi hari merampas jarahan dan sore hari membagi-bagikan jarahannya. Itu Benyamin. Nah, Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 mengaku sebagai keturunan Benyamin. Nubuatan ini harus terjadi. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Paulus mengaku, aku adalah keturunan Benyamin, orang Farisi, Ibrani asli, kata dia. Sedangkan terkait dengan merampas lalu membagi-bagikan, Paulus punya pengikut bernama Kristen di luar Yahudi. Dia katakan dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi. Nah, dia mengambil kitabnya orang Yahudi,
lalu membagi-bagikan kepada orang Roma dan Yunani. Orang Yunani dan Roma menyebutnya perjanjian lama. Jadi menurut pandangan saya, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yakub terhadap anak-anaknya itu digenapi oleh Benyamin, dan penerima daripada hasil rampasan itu hari ini disebut Kristen. Berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Jadi kenapa ada Taurat, terjemahan kitab anak di kitabnya orang Kristen, di agama Kristen? Karena agama Kristen adalah agama yang tokohnya adalah Paulus, di mana Paulus adalah anak Benyamin, di mana Benyamin ini adalah serigala yang merampas hak milik daripada orang-orang Yahudi lalu memberikan kepada non-Yahudi. Itulah yang terjadi, Bang. Silakan. Oh, oke. Teruskan Bang, teruskan. Iya. Jadi hari ini kami melihat ada dua sekte atau ada dua keyakinan yang berbeda. Yang satu Yahudi, Yudaism, yang kedua adalah Kristen, apapun sektenya. Sama-sama menggunakan kitabnya Nabi Musa. Satu menggunakan ori asli bahasanya, satu menggunakan terjemahan. Siapakah perampas di antara keduanya? Kan udah jelas itu. Di antara dua keyakinan ini ada yang merampas. Apakah orang Yahudi yang merampas kitabnya Kristen, ataukah orang Kristen yang merampas kitabnya orang Yahudi? Atau mungkin bahasa itu kurang elok untuk kita ucapkan. Saya ucapkan. Maka saya katakan, dari mana legitimasi orang-orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Apakah ada dasar pijakannya? Kalau ada, itu tertulis di mana? Bahwa kitab Tanakh diwahyukan kepada para nabi, itu diberikan untuk orang-orang di luar Yahudi. Mungkin ada data, Bang. Silakan. Oke, ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Teruskan Bang, saya mendengar. Teruskan ya. Ya, itulah yang terjadi, Bang. Karena kita melihat di dalam Ulangan 28, Ulangan 11, Ulangan 4, Ulangan 33, Ulangan 5, Yosua 22, Mazmur 147. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya mengikat kepada keturunannya saja. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel, Bani Yakub. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Nah, kenapa kemudian ada bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia memiliki kitab-kitab tersebut? Bukankah ini bukti bahwa memang ada yang mengambil, ada yang menerima hasil rampasan? Itu jelas itu. Makanya saya katakan bahwa apabila orang Kristen tak sanggup memberikan validasi pengesahan bahwa kami Kristen menggunakan kitab perjanjian lama karena memang ada firman Tuhan yang memberikan itu kepada kami, maka saya katakan penggenapan terhadap serigala itu adalah Kristen. Karena sejauh saya belajar, saya tidak pernah menemukan ada legitimasi pengesahan. Ini loh, kenapa orang Kristen menggenggam terjemahan kitabnya Yahudi. Ini loh, di dalam kitab ini berbunyi, kami punya hak untuk memberikan kepada Torah, kepada orang-orang di luar Yahudi. Tapi saya nggak temukan data itu, Bang. Saya nggak temukan data itu, nggak ada. Jadi satu-satunya agama di luar Yahudi yang memegang kitabnya Yahudi meskipun dalam bentuk terjemahan, ya Kristen. Sehingga Kristen kemana-mana mengatakan kami pengikut nabi-nabi, kami pengikut Bani Israel. Pengikut, tapi kok beda bulu gitu loh. Nama sama Torah, tapi kok bulunya beda. Orang Yahudi sampai hari ini ibadahnya hari Sabtu, menyembah pada satu Tuhan. Mereka bertaubat dengan menjalankan syariat hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa. Mereka bersunat, mereka tidak makan babi, mereka tidak merayakan Natalan, mereka tidak memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan seterusnya. Tapi mereka memegang teguh Torah.
Di sisi lain, di ufuk yang berbeda, ada Kristen megang Taurat. Tapi agamanya, ajarannya kok beda gitu loh. Siapa sebenarnya yang menggenapi nubuatan? Kejadian 49 nomor 27 itu. Keturunan Benyamin. Itu yang pertama. Yang kedua. Di dalam Yeremia 31, nomor 31, 32, 33, 34 bahkan sampai 36. Apa kata Nabi Yeremia? Dikatakan bahwa Tuhan berfirman, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Lagi-lagi bukan dengan kita. Bani Indonesia nggak masuk. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak sama seperti perjanjian yang telah aku berikan kepada nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Berarti perjanjian baru itu adalah Taurat. Bukan Taurat itu perjanjian lama. Tapi ketika sampai ke meja Kristen, Taurat itu menjadi perjanjian lama. Padahal itu perjanjian baru. Saya ulang. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Apa perjanjian baru? Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Oh, ternyata Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan. Bang, itu di ini bang. Itu. Gimana? Sebentar di ayat mana bang? Nanti saya catatnya. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Oke. Itu jelas. Yang ketiga, Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Maksudnya memakai nama Yesus itu, mereka mengatasnamakan Yesus. Kami ini adalah anak-anak Yesus, kami ini adalah pengikut-pengikut Yesus, kami ini adalah murid-murid Yesus, kami ini adalah anak-anak Yesus, 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 Yesus. Waspadalah. Ini penyampaian Yesus kepada siapa? Kepada Yahudi. Orang-orang Yahudi diminta oleh Yesus agar waspada kepada di luar Yahudi yang memakai namanya. Karena nama Yesus itu hanya untuk mereka Bani Israel saja. Yang ketiga ini poinnya adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan di bumi ini dengan memakai nama Yesus? Hindu? Enggak. Buddha? Tidak. Ateis? Tidak. Islam? Apalagi satu-satunya adalah kelompok Kristen yang memakai nama Yesus. Orang Indonesia, orang Nusantara tadinya adalah penganut ajaran Islam. Sebagian mereka adalah Hindu. Sebagian lagi mereka adalah agama keturunan, aliran kepercayaan. Kristen masuk ke Indonesia memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa pengikut orang Farisi hari ini? Hindu? Kagak. Buddha? Tidak. Ateis? Bukan. Islam? Apalagi. Satu-satunya pengikut Farisi adalah Kristen. Maka oleh karena itu, 3 komponen ini dianut oleh orang Kristen. Karena Allah pencipta langit dan bumi itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka supaya Kristen ini kemudian tidak jatuh bertumpuk-tumpuk, berlaksa-laksa di neraka,
maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan jalan terakhir kepada mereka yang masih mau bersadarkan diri. Makanya sederhana tuh. Apakah Hindu yang menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi hari ini? Apakah Buddha? Apakah ateis? Apakah Konghucu? Apakah Islam? Bukan. Satu-satunya yang mengambil milik kepunyaan Bani Yakub hanya Kristen. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Yang mengatasnamakan diri mereka Bani Israel rohani, anak-anak Abraham secara rohani, anak-anak Daud secara rohani, anak-anak Yesus secara rohani. Bentar lagi jadi rohaye. Ya Kristen, tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Itulah fakta, itulah real hari ini. Mengaku pengikut Yesus, makanannya babi. Kan lucu. Mengaku pengikut Yesus, ibadahnya hari Minggu. Mengaku pengikut Yesus, tapi tidak bersunat. Mengaku pengikut Yesus, tapi tidak mengamalkan Taurat. Hanya memakai nama Yesus. Yesus. Tapi aplikasi ajaran setiap hari ya Romawi, Yunani, pagan. Bukan ajaran Yesus. Nah ini dia. Makanya saya katakan, ketika saya ditantang untuk membahas tema ini, saya ditantang 25 juta, saya katakan saya kasih 100 juta bagi orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Islamlah yang merampas kitabnya orang Yahudi. Lalu apa konsekuensinya ketika saya bisa membuktikan bahwa Kristenlah yang merampas kitabnya Yahudi? Begitu saudara-saudaraku. Silakan Bung, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau enggak, kita naikkan yang lain. Oke Bang. Oke, sip. Makasih ya saudara. Oke Bang. Makasih Thank you. Ya, sama-sama. Mantap Bang, mantap. Siap, makasih. Wah. Tanda-tanda tersiksa lagi nih. Bang Zuma. Iya. Ini pertemuan yang ke-30. Iya. Udah memerkali. Ya, saya selalu menghitung setiap pertemuan. Udah banyak kali dia. Saya selalu menghitung setiap pertemuan kita. Jadi ini yang ke-30 ya. Tapi Ya, gini, siksa Bang. lagi. Ya, silakan. Gini, kita santai aja, kita ya namanya sama anak bangsa, kita diskusinya santai aja. Tidak Iya, perlu iya. ngotot-ngototan, ya. Ya, walaupun saya melihat bahwa abang selalu kan dengan lantang berbicara, ya, no problem, itu kan ciri khasnya masing-masing, ya. Tetapi Iya. dalam diskusi kita ini saya minta supaya jangan suka mute dan jangan suka kick. Kalau memang sudah nggak sepakat lagi, nggak setuju lagi untuk kita lanjutkan diskusi, ya jangan bilang saja, oke kita akhiri. Jangan mute dan jangan kick. Saya pikir cara seperti itu kan nggak bagus juga ya. Oke, lanjut. Ya, baik. Ini kan abang temanya ini si perampas kitab Yahudi ya. Saya nggak tahu karena tema ini kan bisa tema publik ya. Jadi merujuk kepada siapa saya nggak tahu. Tetapi saya mau sedikit lagi mengulas yang kemarin kita bahas. Yang abang berkata bahwa Roh Kudus batal jadi Tuhan dan abang mengutip ayat 2 Samuel 7 ayat 22. Di situ abang menarasikan bahwa Allah itu tidak serupa apapun, tidak sama seperti apapun. Padahal di situ tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa apapun. Ya saya juga ya itu kan tambahan-tambahan saja dari Bang Zuma. Tetapi kalau kita baca konteks ayat itu tidak ada sedikit pun diksi di situ ya menyebutkan bahwa Allah serupa apapun, Allah tidak serupa apapun. Karena di situ ada kalimatnya, ya Tuhan itu besar, ya dahsyat dia tidak serupa apapun, ya. Coba abang baca lagi ayatnya. Ya kan udah jelas begitu datanya. Tidak ada yang sama, maksudnya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama seperti dia, betul?
Iya, iya betul. Makanya Nah, dia bukan tidak roh. sama. Oke, bentar. Tidak ada yang sama seperti dia. Menurut Abang, kalimat tidak ada yang sama seperti dia itu maknanya seperti apa? Ya tidak ada yang sama seperti dia. Maksudnya roh tidak sama. Iya. Kalau dia adalah roh, setan juga roh, berarti dia sama dengan setan. Ya. Baik. Sehingga dia bukan Ya. roh karena dia tidak sama seperti setan. Kan jelas Nah, itu. makna, ya sebentar Bang. Makna di 2 Samuel 7 ayat 22 itu, oke ya, sebentar ya saya buka catatanku dulu ayatnya tuh ya. Di situ kan dikatakan, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Di situ menurut Abang ini tulisan siapa? Kitab yang tulisan Yeremia itu. Sebentar. Sorry. Samuel, Saul, Oke. bisa Paulus, nabi-nabi kecil. Baik, sebentar. Silakan. Kita langsung ke poinnya. 2 Ya. Samuel itu, ya kitab Samuel itu ditulis oleh siapa? Samuel, Oke, ditulis oleh nabinya orang Samuel. Yahudi. Ya. Yes. Oke, baik. Sudah salah menyebut dikit, tapi Saya teringat Yeremia itu 31. biasa. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, di situ ya, di situ kan coba lihat temanya itu tentang apa? Itu Tentang- ucapannya siapa? Itu tulisan Samuel, tulisan Nabi Yes. Samuel. Sebentar. Iya. Itu tulisan Nabi Samuel. Oke. Siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan itu? Ketika kita lihat di dalam 2 Samuel itu, kita bisa dikatakan bahwasanya Daud boleh menyatakan hal tersebut, Musa boleh menyatakan hal tersebut. Yang pastinya beliau ketika berbicara tentang hal ini membahas tentang keadaan Daud, hamba Tuhan yang menceritakan hal bahwa Tuhan itu tidak ada yang sama. Sama seperti Yeremia Baik. juga begitu. Yeremia juga mengatakan hal yang sama. Oke, sebentar. Nabi Muhammad juga menyatakan hal yang sama. Kita langsung kepada pribadi yang tertulis di 2 Samuel 7 ayat 22 itu. Itu Ya. siapa yang mengucapkan itu? Siapa? Menurut Abang siapa? Kalau saya melihatnya sih itu Daud. Oke, Daud. Baik. Coba Abang scroll ke atas, lihat temanya di situ apa? Perikopnya itu apa? Perikopnya. Jadi Abang jangan jangan perikop Abang hanya itu kan- membaca. Ya. Perikop itu kan bukan wahyu Tuhan, hanya tulisan Iya. daripada Bible, penulis Bible. Dan itu adalah doa Iya. pujian atau doa syukur oleh Daud. Betul. Oke, coba Abang baca ayat 23-nya. Ya silakan aja Anda baca. Saya hanya paham data 22. Oke. Silakan. Jadi kalau kita baca seterusnya ya, karena dari atas itu Dan itu bangsa berbicara manakah di bumi tentang- ini? Dan bangsa manakah yang ada di bumi ini? Yang sama seperti Ya. Israel, itu maksudnya. Ya, jadi ayat ini adalah bagaimana Daud dia menaikkan ucapan syukur doanya dia kepada Tuhannya yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Makanya Daud bilang gini, Tuhan siapa yang seperti engkau Tuhan? Engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang besar. Ini merujuk kepada otoritas dan kekuasaan yang dia miliki. Tetapi Anda bernarasi bahwa itu merujuk kepada tidak serupa apapun. Padahal di situ tidak ada diksi, tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Oke, boleh. Itu kan Boleh, hanya saya- tambahan poin dari Abang saja. Boleh? Boleh? Oke. Coba Cakupan dalil itu memang benar. Cakupannya Abang memang menjelaskan betul. kepada saya ayat itu Iya. seperti apa? Iya, cakupannya memang betul. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan pencipta langit dan bumi itu. Mau Anda maknai itu secara hakikat boleh. Anda mau maknai secara pekerjaan juga boleh. Kenapa? Coba Anda lihat Yesus, Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Jangan diriku kemana-mana. sendiri. Jangan kemana-mana, Abang. Tunggu. Sama dulu, gantian kita. Anda kan ingin Jangan mengatakan... kemana-mana dulu. Tunggu. Di sana, di dalam iman saudara, ada 3 pribadi yang Anda katakan sebagai Tuhan kan? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jangan ke Yesus dulu. Suara saya ngelek ya teman-teman. Cek. Tunggu. Teman-teman, suara saya
Gimana? Aman ya? Yesus dulu. Jadi gini, Bung. Jadi gini. Ketika saya membawa 2 Samuel 7:22 ini, secara sepintas saya memaknai secara hakikat. Jadi hakikat Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Anda mencoba membawa data nomor 23. Saya paham. 24 saya ngerti. 25 saya paham. Akan tetapi ketika Anda menarasikan makna yang bias lebih luas, saya bawa Yesus, saya bawa Roh Kudus. 1. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Secara pekerjaan, satu-satunya yang tak sama seperti apapun itu tidak bisa terbatas seperti terbatasnya Yesus. Kedua, Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan itulah yang dikatakan. Maka baik Yesus maupun Roh Kudus dalam perspektif hakikat maupun pribadi, entitas tugas masing-masing itu tidak sama seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti Yesus dalam bentuk pekerjaan. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti Roh Kudus dalam bentuk pekerjaan dan juga dalam bentuk hakikat dan wujud. Jelas itu. Oke, baik. Silakan. Baik. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu menyinggung tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Yes, berbeda dengan Oke. Allah. Baik. Coba kamu tunjukkan di dalam kemanusiaannya di mana keterbatasan Yesus itu? Di mana? Ketidakterbatasan Yesus itu segala-galanya. Segala-galanya terbatas. Dia tak sanggup melakukan Oke. apa-apa. Pekerjaannya di dalam Baik. Yohanes 4 nomor 34, makanannya adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Yohanes 12 48, 49, 50, perkataannya adalah perkataan yang apa yang diperintahkan oleh Bapa. Semuanya. Baik. Yesus tidak bisa menahan ngantuk. Yesus tidak bisa menahan rasa lapar. Yesus tidak bisa menahan rasa was-was. Dan sementara Elohim dalam hal ini Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Yishak tidak mungkin mensifati sifat kadar seperti itu. Jelas kok. Oke, baik. Jadi Yesus di dalam kemanusiaannya, mengapa dia harus mengambil rupa sebagai manusia? Karena dia datang tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau kita bernarasi, ya sebentar. Oke. Sebentar, saya selesai dulu. Kita sudah sepakat kan, selesai bicara baru tanggapi. Yesus di dalam ketika dia berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya selain daripada Bapa. Dia melihat apa yang Bapa katakan, Bapa kerjakan, dia kerjakan. Memang betul. Karena dia adalah Sang Firman. Dia tidak bisa melakukan sesuatu di luar kehendak Bapa. Contoh, ketika abang mengucapkan sesuatu, ya kan? Kata-kata yang abang keluarkan itu pasti kan keluar dari isi hati dan otak saudara, abang. Tidak mungkin ketika sudah ada rancangan di dalam otak, lalu dia keluar dari mulut abang itu berbeda. Kalau berbeda berarti ini tidak sinkron. Nah, ketika Yesus berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu berbicara tentang relasinya dia dengan Tuhan bersama Sang Bapa. Itu berbicara tentang relasi, hubungan, bahwa dia itu harus bergantung kepada Bapa. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu di luar daripada apa yang dia lihat dari Bapa, apa yang Bapa kerjakan. Tidak mungkin. Makanya itu dia berbicara di dalam kemanusiaannya. Tetapi di dalam kemanusiaannya pun keilahiannya juga turut bekerja. Sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu. Mujizat demi mujizat dia lakukan. Ketika dia berjalan di atas air. Apakah Bapa menyuruh dia, Yesus kau berjalan di atas air? Tidak. Ketika dia menghardik badai, berhentilah engkau. Badai berhenti. Apakah Bapa berkata bahwa hardik itu badai? Tidak. Nah, jadi ini yang perlu dipahami oleh Bang Suma dan teman-teman Islam. Ada kalanya ketika Yesus mengucap syukur. Ya Tuhan, aku mengucap syukur ketika mau membangkitkan Lazarus. Ketika mau beri makan 5.000 orang, dia mengucap syukur. Karena apa? Itu di depan khalayak umum. Banyak orang. Supaya tidak menciptakan sesuatu yang membuat orang-orang Yahudi akan semakin marah dan menolak dia. Makanya ketika dia berkata, akulah anak Allah. Dia mengucapkan itu, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Kenapa? Bagi orang Yahudi, ketika engkau menyebut engkau anak Allah, sudah menganggap dirimu sebagai Allah. Makanya Yesus ketika dia berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya tapi dari Bapa. Itu bukan berbicara tentang kelemahannya dia, Bang.
Itu berbicara tentang relasi dan dia dengan Bapa. Supaya bisa terkoneksi, terhubung. Nggak mungkin Bapa mengatakan ini, terus Sang Firman ini melakukan sesuatu yang berbeda. Karena itu seperti ini abang. Ketika di dalam otaknya abang di otak abang merancang, menulis kalimat ini. Pasti action dari tubuh abang juga akan sesuai dengan yang ada di dalam otak abang. Sehingga sinkron. Nah demikian pula Yesus. Nggak mungkin Yesus, Bapa menyuruh ini, terus dia mengajarkan yang lain. Nggak bisa seperti itu bang. Makanya kita kembali lagi ke 2 Samuel tadi. Itu adalah doa pengucapan syukur Daud kepada Tuhan. Bahwa tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Itu Daud mengagumi kebesaran Tuhan. Bukan bentuknya Tuhan, oh Tuhan Engkau besar, Engkau melebihi segala sesuatu. Tidak berbicara tentang bentuk fisik. Tetapi berbicara tentang otoritas yang Tuhan miliki. Itu saya mau clearkan itu saja. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke tema. Ini Jadi, pandangan selemah-lemahnya pandangan orang yang berakal sehat. Apakah Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apakah Bapak tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Oh, nggak bisa. Yesus Nggak bisa. Sebentar abang. Kalau berarti abang tidak mau sama. masuk, Yesus Sebentar, tidak Abang. sama dengan Bapak. ya memang Yesus itu saya bicara pribadi yang di- berbeda dengan Bapak. Tetapi satu hakikat. Segini abang, sebentar. Sebegitu jelaskan panjangnya dulu, Anda Abang. berbicara. Sebentar abang. Supaya Anda menjilat abang ludah clear. Anda sendiri. Bapa ketika menciptakan segala sesuatu pasti harus bersama dengan firman. Sebab tanpa firman maka ia tidak bisa menciptakan sesuatu. Apakah ketika Bapa berdiam begini ya, sesuatu terjadi? Tidak kan? Nah, sesuatu terjadi itu ketika keluar dari mulutnya dia. Ada ucapan, ada firman, jadilah terang. Baru terang itu jadi. Ketika Bapa berdiam diri kayak begini, tidak mengeluarkan satu kata pun, apakah sesuatu bisa terjadi? Contohnya gini, saya mau ciptakan, saya Tuhan ya, saya mau ciptakan terang. Terus saya berdiam begini. Terang itu jadi? Ini pendalaman anak TK untuk Coba- mengetahui seekor Coba kodok itu berpikir, seperti apa. berpikir secara logika. Sekarang Berpikir secara logika. giliran saya. Aku Oke. pikir orang berkualitas. Jadi gini, lebih bermartabat ketika Anda menyembah HP daripada menyembah Yesus. Kenapa? HP itu ketika berbicara mengeluarkan suara. HP itu tidak perlu klarifikasi tentang kelemahan dirinya. Contoh, Tuhan berbicara melalui HP. Aku ini adalah Tuhan. Maka suara yang Anda dengarkan dari HP itu akan mengatakan hal yang sama. Aku ini adalah Tuhan. HP itu tidak akan berkata dari dirinya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku Oke, sendiri. bagus. Sabar Analogimu dulu, bisa saya. Oke. Saya sabar akan dulu. tampol kau dengan analogimu sendiri. Oke, Jangan lanjut. sombong, jangan sombong. Saya hargai Anda karena Anda sudah mulai waras, tapi ternyata masih gila juga ternyata. Kupikir tadi sudah waras. Jadi HP ini tidak pernah mempermalukan dirinya dengan mengatakan aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Masih lebih bermartabat HP daripada Yesus. Yesus mengaku, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa itu? Itu ucapan Tuhan atau ucapan yang bukan Tuhan? Ketika Tuhan berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu bukan Tuhan. Sedangkan yang disebut Tuhan, Maha berkata-kata. Yesaya 55:11, Mazmur 33 nomor 9. Apapun yang aku mau, aku katakan, itulah jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya berkata, semuanya ada. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang kuperintahkan terjadi. Itu baru Tuhan. Sedangkan Yesus, HP ini apapun yang saya katakan, HP nurut. Apa yang saya katakan, itu yang disebutkan. Saya mengatakan A, HP menyebut A. B, HP tidak merendahkan dirinya dengan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Suara yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Suma yang mengutus aku. HP masih lebih bermartabat Anda Tuhankan daripada Yesus. Karena Yesus mengatakan apa? Baik. Firman
firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti mana Yesusnya? Mana ketuhanan Yesusnya? Mana? Lebih pantas Oke. HP Anda tuhankan daripada Yesus. Sekiranya mungkin Anda Baik. mau memilih di luar Tuhan untuk Anda sembah, maka pilihlah HP Bang Suma atau pilihlah HP Anda. Karena HP Anda lebih jujur Oke. daripada Yesus sendiri. Silakan. Baik. Anda menganalogikan HP bahwa ketika ada suara atau gambar yang sekarang ini Anda dan saya saling lihat kan lewat HP. Betul? Ya, Ketika kita berbicara atau gambar kita terlihat di HP. ya. Apakah pribadi yang di dalam HP itu, kita itu mewakili pribadi kita apa enggak? Mewakili? Mewakili, betul? Berarti HP ini kan hanya media saja kan? Ya, Yesus hanya media. Pintar. Sebentar, Pintar ente, pintar ente. Tetapi HP lebih bermartabat daripada Yesus. Tunggu, saya bicara dulu. Silakan. Saya bicara dulu. Ya, silakan. Jadi esensinya di sini adalah apakah pribadi Anda dan saya di dalam HP itu atau HP itu sendiri? Bukan, itu berbeda. Berbeda. Esensinya itu kita berdua ini kan ada di dalam HP ini, baik suara Iya. kita, gambar kita ada di dalam HP Iya, kita. iya. Oke. Yang ada di dalam HP itu mewakili pribadi kita apa enggak? Mewakili. Bagus, Anda pintar. Terus? Apakah HP ini, kalau nggak ada HP ini, Anda dan saya masih tetap ada apa enggak? Ada? Tetap ada, pintar. Terus? Yesus di dalam kemanusiaannya, dagingnya ini yang hanya sementara itu saja. Kalau tanpa daging yang nama kemanusiaannya itu, menurut Iya. abang dia masih ada nggak? Ada. Pintar. Artinya esensinya itu bukan di fisik ini, tetapi Oke. esensinya adalah di dalam kepribadiannya dia. Oke, baik. Seperti Baik. Anda dan saya. Contoh Oke, gini, baik. sebentar, sekali lagi. Ketika kita metong ya, tubuh kita ini jasad. Kira-kira apa yang masih tersisa dari hidup kita? Semuanya. Apa semuanya? Daging. Kalau tubuh kita ini sudah metong dan kita sudah dikubur, apa yang tersisa dari hidup kita? Semuanya. Masih tersisa semuanya. Aduh. Kalau Anda sudah metong, Anda dikubur di dalam tanah. Ya. Yang tersisa dari diri kamu itu apa? Semuanya. Ruh dan jasad. Jasad kembali ke tanah. Ruh kembali ke alam ruh. Kok semuanya? Iya dong. Kalau tubuh ini sudah binasa, Binasa. yang tersisa dari hidup itu apa? Jasad dan ruh. Kok begini ya pemahaman? Ya iya dong. Iya dong. Kita tubuh ini kalau sudah mati, Enggak ada tubuh ini binasa. sudah Enggak. mati. Sebentar, oke, sebentar. Kalau contohnya gini, tubuhmu itu dimakan buaya. Iya, tidak Buaya hilang. itu sudah menelan. Oke, sebentar. Tetap Buaya ada. itu sudah menelan. Buaya Tetap itu ada. sudah menelan kamu. Sehingga semua tulang-tulangmu, semua fisikmu itu sudah menjadi daging, menjadi Tetap ada. daging dan bercampur dengan buaya. Tetap Kira-kira ada. masih ada nggak? Ada, tetap ada. Tetap ada. Jasad tetap ada, tapi mengurai. Entah itu ya kembali uap, menjadi air, menjadi tanah. Akan ada, Artinya tetap itu ada. sudah hilang, nggak ada Nggak lagi, hilang, yang nggak tersisa hilang. roh saja. Enggak hilang, akan bangkit Sebentar. kembali. Oke. Akan disatukan kembali, akan dibangkitkan kembali. Nah, sekarang kembali ke analogi Anda. Antara Yesus, Saya belum selesai. Tunggu. Antara Yesus dengan Bapa, antara saya dengan HP. Posisi HP di situ seperti apa? Antara Yesus HP di dengan sini kan Bapa. hanya media. Iya, Oke? tunggu. Dengar. Yesus, Bapa dengan Yesus. Yesus penyampai suara Bapa. Yesus penyampai suara Bapa. Dan saya, jarak Anda dengan saya jauh. Anda di Ambon, saya ada di Makassar. Anda Terus? bisa mendengarkan suara saya melalui media bernama HP. Terus? Kedudukan HP dalam hubungan Bapa dengan Yesus itu seperti apa? Silakan. Kedudukan Bapa dan Yesus adalah satu di dalam hakikat, yaitu Tuhan, Elohim. Ya? Kedudukannya Karena- dengan HP, antara saya dengan HP, antara saya dengan HP. Jangan kau
analogimu ini nggak masuk akal. Karena Nggak masuk HP akal, ini sudah benda kena mati, ketampol. nggak ada hubungan. Ketampol. Oh, ketampol. 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 Esensinya bukan di media itu. Esensinya bukan di media itu. Tadi Anda mengikuti. Wah, bagus. Analogimu ini bagus. Analogimu ini bagus. Analogimu Makanya ini saya bagus. tampol Analogimu kau dengan bagus. analogi kamu Analogimu sendiri. bagus. Sekarang Karena ketika saya kamu nggak bisa bertanya, menyamakan Yesus ketika saya bertanya, posisi HP dan Yesus hubungannya dengan Bapa, saya dengan HP. HP ini posisinya sebagai Bapa atau sebagai Yesus? Jawab. Oke, bentar. Kalau kamu menganalogikan HP ini adalah benda mati yang nggak ada gunanya sebenarnya. Ketika dia sudah Anda rusak, ngikut. sebentar. Tadi Anda riang gembira. Bagus, bagus. Aku suka, aku tampol kau dengan analogi ini. Aku tampol kau. Makanya saya mau kau kasih yang ketampol. saya mau kasih penjelasan kepada kamu. Yesus itu identik supaya dengan kamu HP. bisa paham. Malah HP lebih bermartabat dari Yesus. Alah, HP tidak mengatakan aku tidak kan dapat maumu, berkata-kata Suma. dari diri sendiri. Sedangkan Yesus menarasikan analogi, dia klarifikasi Itu kan dengan maumu, lisannya sendiri. itu analogimu yang Yesus ngawur, berkata, sekarang saya tanya. Nggak logis. Sekarang saya Nggak tanya, logis, Suma. apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ketika Yesus berkata demikian, itu berbicara tentang relasinya dia dengan Bapa. Saya ulang lagi. Karena dia adalah sang firman itu. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, kalau kamu mau merujuk kepada ayat bahwa Yesus berkata bahwa aku tidak bisa Saya ulang berbuat lagi. apa-apa dari diriku Saya ulang sendiri. lagi. Oke, Apakah Yesus baik. bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Bisa? Dalilnya, kasih Bisa? dalil. Kasih dalil. Ya, dalilnya ketika dia menyampaikan pengajaran. Contoh, khotbah di atas bukit. Lah, Mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus bisa berkata-kata Oke. dari dirinya sendiri? Silakan, dalil. baik, baik. Contoh, Yohanes 10 ayat 28. Coba kamu baca. Yohanes 10 ayat 28. Apa yang dikatakan di sana? Ketika dia mengatakan pengikutku. Dengarkan dulu. Baca nomor Bacakan. 27-nya. Yohanes Baca nomor 2, 10 ayat baca nomor 28. 27-nya dulu. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Cerminan daripada 28-nya. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Bacakan. Nah, sedangkan suara Yesus itu jelas-jelas didengarkan. Tunggu. Suara Yesus itu, sabar bang, sabar. Suara Yesus itu adalah suara yang didengarkan dari Bapa. Apa yang didengarkan dari Bapa itulah yang disampaikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Aku memberikan hidup. Aku Oke. memberikan hidup yang kekal. Oke? Kepada siapa? Oke. Kepada mereka. Baik. Dan mereka pasti tidak binasa. Baik. Sampai selama-lamanya. Kenapa mereka memperoleh hidup yang kekal? Tunggu dulu, saya jelaskan. Kenapa mereka memperoleh hidup yang kekal? Karena mendengarkan suaraku. Apa suaraku? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Itu suara siapa? Kita bahas yang tadi 2728. Iya. Kita bahas 2728. Benar. Oke. Dengarkan. 27 katakan apa? Dengarkan 27-nya. Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Baca yang benar. Baca yang benar. Baca yang benar. Baca Mereka ayat yang benar. mendengarkan suaraku. Mereka mendengarkan suaraku dan Mendengarkan mengikuti suaraku. aku. Suara Yesus apa? Suara Oke, Yesus apa? sebentar. Aku dengar. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya. Tenang. Yesus berkata Gua suka ini. di dalam Yohanes 14 nomor 24, suara yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Salah satu suaraku adalah Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tunggu. Salah satu suaraku Kau adalah. takut mau kabur. Aku justru menjelaskan ini, Bung. Sedikit aja nggak dilemparkan sama moderator ini karena nggak nyambung. Salah satu suaraku adalah aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, aku ingin mendengarkan suara Yesus yang kan aku bisa berkata-kata dari diri. Jadi Silakan. Bang Suma,
Iya. Ya. Kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman. Sebentar. Tadi Anda sudah kabur analogi yang saya bangun antara HP dengan saya. Anda tidak jawab. Tahan dulu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan Yesus bisa berkata-kata. Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Mana dalilnya? Anda tidak menunjukkan dalil. Anda mencoba berkelit. Yohanes 10 nomor 28. Anda lupa data 29-nya. Bapakku lebih besar daripada Bapakku lebih besar daripada. Oke, sekarang Anda tunjukkan kepada saya. Saya ingin dengar suara Yesus. Di mana Yesus menyuarakan aku bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Silakan. Ketika Anda sudah membacakan Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Apakah di situ, sebentar, jangan potong dulu ya. Apakah di situ Bapa berbisik kepada Yesus? Yesus, berkatalah kepada murid-muridmu. Aku memberikan suaraku kepadamu, sampaikan kepada mereka. Apakah Bapa berkata demikian kepada Yesus? Apakah tertulis di situ? Di situ Yesus sendiri berkata. Coba bacakan ulang, sekali lagi, baca ulang. Apa? Yesus berkata apa? Apakah Yesus mendengar perkataan dari Bapa? Apakah ada tertulis di situ? Bapa mengatakan kepada Yesus, katakanlah kepada domba-dombamu, domba-dombaku. Oke, apakah ada suara Bapa seperti itu? Ada tertulis secara letter di situ? Yesus mengatakan. Itu ucapan siapa? Yesus mengatakan, suara yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Baca ulang 27 28. Yesus sendiri mengatakan itu. Firman yang kau dengar dari Firman yang kau dengar dari aku. Coba. Firman yang kau dengar dari aku. Nomor 14-nya. Yohanes 14. Saya nggak kayak lu Yohanes 14. Iya, harus. Itu berbicara. Nggak bisa. No. Yohanes 10 27 28. Baca ulang. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Supaya Coba hampir 10.000 orang ini bisa paham tunjukkan bahwa kepada Anda saya. ini ketika menarasikan Alkitab itu dengan jujur. Jangan engkau memakai ilmu iblis untuk memutarbalikkan Alkitab. Pakai jujur, kejujuran. Tuhan suka dengan kejujuran. Oke, baik. Baca ulang 27 28. Sabar, saya kasih narasi dulu. Yohanes 14 Baca nomor ulang 27 28. Di Yohanes 14 nomor 24, Yesus berkata apa? Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari Jangan aku. kamu ke Yohanes 14-nya. Tetapi itu dari baca Bapa yang 10 ayat yang 27 telah 28. Kamu mengutus jangan aku. kabur. Jangan kabur, jangan kabur kau. Kemudian, jangan kabur. Yohanes 12. Jangan kabur. Yohanes 12. Baca Yohanes 10 ayat 27 28. Sampai nomor 50. Jangan Firman framing. yang kau dengar Jangan dari aku mirroring. bukan Jujur, dari diriku, jujur. tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sedangkan ketika Anda membaca dalil di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Domba-dombaku Apakah mengenal. di situ ada kata murid? Domba-domba. Domba-domba. Makanya baca jujur. Ya, domba-domba itu murid, Pak. Iya. Makanya baca yang benar dulu. Jangan Domba-domba baca yang itu murid. benar. Aku mengenal. Makanya kan di situ tidak ada. Tertulis domba-domba kan, tertulis domba kan. Makanya jangan ngarang.com. Jangan ngarang.com. Kita Domba ini itu baca murid atau Alkitab bukan? itu. Sebentar, apakah di situ tertulis murid atau domba? Ya, udah kalau begitu, tolong tunjukkan di mana Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Mana? 27 28 yang Anda bacakan tadi? Mana dia katakan aku dapat berkata-kata baik. dari diriku sendiri. Coba bacakan ayat 27 28. Bacakan sekali lagi. Kita Kan dengar. sudah kubaca Ada tadi. kurang lebih. Sudah kubaca tadi. Nomor 29-nya endingnya. Bapak yang Bapakku yang No. Bapakku yang Bapakku Jangan yang kemana-mana memberikan cuma. mereka Jangan kepadaku. kabur. Jangan kabur. Baca ulang 27 28. 27. Dengarkan 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku.
28-nya dikatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak Itu suaranya akan. siapa? Yesus. Suaranya Yesus. Artinya Iya. Yesus berbicara atas dirinya sendiri kan? Enggak. Aku memberikan hidup. Aku memberikan hidup. Aku memberikan hidup yang kekal. Lalu baca nomor Ucapan 29. Ucapan Yesus. Ucapan siapa tadi? Ucapan Yesus. Artinya Yesus menyampaikan. Iya, artinya itu perkataan Yesus sendiri, betul? Yesus Berbicara mengatakan. atas kehendaknya dia sendiri, betul? Yesus menjawab itu. Yesus menjawabnya. Izinkan Yesus menjawab dulu, Pak. Apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku. Nomor 29. Nomor 29-nya. Bapa yang akan kepadaku. Oke. Sebentar ya. Bapak- Saya tenggelam sebentar. Jangan kemana-mana ya. Sebentar. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Malu kau, Dek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ketika dikatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada mereka siapa? Yang Bapak berikan kepadaku. Bapak yang berikan kepadaku. Nah sekarang ketika Bapak yang memberikan kepadaku, pernyataan dan pertanyaan saya kepada saudara. Kamu lanjut ayat Dengar. 30-nya. Dengar. Ayat 30. Tunggu. Ayat 30. Dengar dulu. Oke. Dengar dulu. Ketika Yesus mengatakan nih, analogi HP dengan tadi kan ada kabar tuh. Ketika Yesus mengatakan akulah Tuhan, akulah pencipta, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, akulah tiada Tuhan selain aku, akulah. Lalu Yesus di sisi lain mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaannya, Bagus. yang mana yang Ayat Tuhan? 30. Yang Ayat mana yang 30. Tuhan? Yang mana Ayat yang Tuhan? 30. Ayat Yang 30 mana? baca. Yang Ayat mana yang 30-nya baca. Baca ayat 30. Kacau ini orang ini. Baca ayat 30. Ayat 30-nya lanjut. Anda Kamu yang kenapa baca, sampai Anda. 2 Kenapa? Anda yang Yesus baca. katakan aku dan Bapa adalah satu. Hah? Aku Ada dan berapa? Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Satu begini, apa? seperti Anda punya roh, jiwa dan tubuh. Ya, Mulai Anda ngaco. punya roh, jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan dalam kemanusiaanmu. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Itu di dalam hakikatnya, keilahiannya Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu menciptakan segala sesuatu yang 1 ayat 3. Nah, firman Langsung itu sekarang endingnya menjadi manusia, aja. Yohanes 1 ayat 14. Langsung di Makanya endingnya aja. ketika, oke, baik. Langsung di endingnya Ketika aja. Yesus, sip, baik. Langsung di Ketika endingnya. Yesus, makanya diam dulu. 30 Bang. aku dan Bapa Ya. adalah satu. 31, 32, Maka orang-orang 33. Yahudi berusaha 34. untuk merajam dia, melempari dia dengan oke. batu. Karena apa? Baik. Karena orang Yahudi sudah tahu ketika Yesus Baik. mengatakan demikian. Artinya Yesus Baik. menyamakan dirinya dia dengan Oke. Bapa. Nah, oke, udah paham? Ya, nah, baca terus Udah sampai paham? 36. Baca terus. Udah Jangan paham? cuma sampai Enggak. 30 kan. Udah, Malu Anda udah nanti. paham? Oh, Kok saya malu? paham betul. Nah, sekarang Makanya tadi sekarang kan Anda meminta. Sebentar. ketika orang-orang tunggu dulu, ketika orang-orang Yahudi ingin melempari batu kan, lalu Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia disebut apa? Disebut apa dia? Terus kamu Enggak, jawab dong. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman menurut Yesus, maka Allah menyebut orang itu sebagai apa? Oke, itu ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Tertulis di mana tuh? Di situ dalil yang Anda bawa tadi, Yesus klarifikasi. Karena dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Yesus menjelaskan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diutus untuk menyampaikan firman, maka Tuhan berkata kepadanya, engkau adalah Allah. Nah,
Engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan yang menyampaikan firman itu. Oke. Jadi kalau Yesus berkata demikian, artinya firman itu merujuk kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan, ya kan? Sesuai dengan narasimu tadi. Lah, Yesus mengatakan bahwa bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, maka Tuhan mengatakan engkau adalah Allah. Dan masihkah ketetapan Tuhan itu bisa dibatalkan oleh sebab aku yang diperintahkan untuk menyampaikan firman, masihkah aku dikatakan menghujat Allah oleh karena aku mengatakan aku adalah anak Allah? Enggak dong. Yesus mengatakan itu. ketika Yesus mengatakan akulah anak Allah, berarti aku tidak menghujat Allah. Sebab siapapun yang Allah perintahkan untuk menyampaikan firman, semuanya disebut Allah. Contoh di Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disuruh oleh Allah kemudian kejadiannya? Kejadian 7 ya teman-teman. Aku jadi lupa gitu. Error saya. Ada yang apa? Ada yang hafal? Di Keluaran 7. Keluaran 7 apa Kejadian 7 itu ya? Teman-teman, ada yang nggak ingat? ya ketika Keluaran 7, Tuhan Keluaran mengangkat 7. Musa. Sebentar, ketika Tuhan mengangkat Musa menjadi Keluaran 7 Tuhan nomor 1. menjadi Tuhan. Itulah Tuhan mengangkat Musa cerminan. menjadi Tuhan. Oke. Itulah cerminan Baik. bahwa siapapun, aku tidak menghujat Allah. Aku tidak menghujat Allah. Aku menyatakan diriku Tuhan karena aku sebagai menyampaikan firman. Nah, yang aku katakan bukan diriku sendiri, melainkan apa yang difirmankan oleh Bapa, itulah yang aku katakan. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia mengaku Bapa, maka dia mengaku Elohim. Sama seperti Musa, dia adalah Elohim. Begitu juga aku adalah Elohim, karena aku adalah penyampai firman. Tetapi aku bukan Elohim yang sesungguhnya. Maka yang dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Anda yang salah memahami itu. Maka Oke, pertanyaan baik. saya, Boleh saya tanggapi sekarang? tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Silakan. Baik. Anda menuntut bahwa harus ada kata-kata Yesus dari dirinya sendiri. Sebenarnya ketika Anda membaca ayat-ayat Alkitab ya, terutama dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu, Anda akan menemukan kata-kata atau pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Anda kok membantah sebentar. Yesus sih? Kenapa Anda membantah Yesus? Sebentar Abang. Anda kenapa Makanya membantah Yesus? Diam dulu. Iya, maksud saya Bang. kenapa Anda jadi pembantah Yesus? Kok antikristus Anda ini? Santai aja. Santai aja, Bro. Santai aja. Iya. Santai aja. Pendeta kok begini? Jadi, baik. Jadi ketika Yesus, nah ini karena kamu potong-potong ini, jadi udah saya apa yang mau saya ucapkan juga udah hilang dari otak saya. Bingung Anda mengarang kan? Yang saya minta di mana Yesus mengatakan bahwa dia bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, itu di mana? Lah, semua tadi kan saya sudah bilang, kalau Anda baca dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua pengajarannya dia itu dari dirinya sendiri. Kayak Edi Sente. Baik. Yesus mengatakan bahwa semua pekerjaan yang dia lakukan itu pekerjaan Bapa. Dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan Bapa untuk dia katakan, itulah yang disampaikan. Kok Anda jadi pembantah Yesus gitu loh? Aneh Anda. Gini Bro, kalau Anda kembali ke situ, saya kembali ke analogi tadi. Yesus sebagai HP, bahwa sebentar. Ketika Anda mau berkata-kata sesuatu ya, mengucapkan sesuatu, itu keluar dari mulut Anda itu harus sinkron dengan apa yang ada di dalam otak kamu. Demikian pula Bapak. HP yang menyampaikan firman. Firman saya yang ada di Makassar sampai kepada Anda itu melalui media HP. HP itu bukan saya. Yesus yang ada di bumi dan Elohim yang ada di langit menyampaikan firman melalui Yesus. Yesus adalah HP. Posisi Yesus sama seperti HP, hanya penyampai firman. Bedanya kalau Anda ingin menuhankan utusan Tuhan, lebih pantas Anda menuhankan HP. Karena HP tidak pernah jujur mengatakan bahwa apa suara yang kau dengar itu bukan dari aku tapi dari Bang Suma. Nah, Yesus mengatakan suara firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Maka posisi HP lebih berharga Anda tuhankan daripada Yesus.
Oke, baik. Kamu pakai analogi HP lagi. Saya tanya Anda. Kalau nggak ada HP, HP ini kan baru muncul nih. Kalau nggak ada HP ini, apakah kita ini masih eksis nggak? Eksis? Tetap eksis. Masih Yes. eksis. Oke, baik, masih eksis. Kira-kira HP ini yang kamu analogikan ini, dia bisa melakukan sesuatu tanpa kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali kalau dioperasikan, ya kan? Ya, On-off Yohanes kan baru dia 5:30. berfungsi. Aku Oke, tidak dapat sebentar. berbuat apa-apa dari diriku Baik. sendiri. Yesus sudah aku Oke, itu. baik. Dia adalah Baik. HP. Anda, Terus? oke, baik. Baik. Anda menganalogikan HP yang tidak bisa berbuat apa-apa, oke? Sama seperti Yesus kan? Yohanes Oke, baik. 5:30. Yesus, baik. Yesus mati, Yesus HP mati bangkit. kalau lobet Bentar. baterainya. Ya. HP bangkit Oke, kalau dicas apakah- ulang. Nah, HP bangkit kalau dicas ulang. HP hidup beroperasi kalau diisi baterai. Yesus Nah, apakah bisa hidup sendiri? Yesus berkata, Yesus dibangkitkan. Sebentar. Lucu Boleh nggak saudara saya ini. bicara? Ya, Oke, boleh silakan, nggak saya tapi bicara? izinkan Baik. saya juga. Boleh nggak saya tertawa melihat Oke. kelucuan Anda ini? Ya, no problem. Silakan. Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan aku berhak berkuasa untuk mengambilnya kembali. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu ucapannya, ucapan sendiri atau dari Bapak? Ucapannya sendiri? Aku memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Ada nggak dia pernah mengatakan bahwa aku bisa berkata-kata dari diriku sendiri? Ada nggak? Oke. Karena Anda pasti hanya larinya ke situ, tetapi Anda lupa Iya dong. ayat-ayat Anda yang begitu banyak yang menjelaskan ketuhanan Yesus. Anda memfitnah Yesus sementara Yesus mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa Oke. kenapa Anda memfitnah Yesus dengan fitnahan begitu kejam bahwa Yesus bisa berkata-kata dari diri sendiri tanpa dalil? Hanya oleh karena Yesus mengatakan aku. Sedangkan pada saat Yesus mengatakan aku, dia sedang menyampaikan firman yang Bapa berikan kepadanya untuk ia sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Apapun yang terlontar dari mulut Yesus, itu bukan dari Yesus tapi dari Bapa yang telah mengutusnya. Itu pengakuan Kamu Yesus. lupa Yohanes. Iya, kamu lupa Yohanes 10 ayat 30-nya? Tadi, Kamu lupa Yohanes 10 ayat 30-nya? Tadi Yesus sudah mengatakan itu loh. Justru karena aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa? Apa yang diperintahkan Bapa kepadaku itu yang aku sampaikan. Itu maksudnya. Aku tidak pernah menantang Bapa karena aku dan Bapa adalah satu. Tapi satu dalam hal ini adalah satu misi, bukan satu hakikat. Makanya nomor 34, 35, 36 tadi aku sudah sampaikan samamu Pak Pendeta. Aku Oke, udah sampaikan baik. samamu. Begitu jelasnya baik. aku menjelaskan Bible kepadamu Pak Pendeta. Baik. La haula wala Saya tanya quwata Anda. illa billah. Ya. Saya tanya Anda ya. Jujur. Kamu jujur. Ya. Roh, jiwa dan tubuhmu itu hakikatnya apa? Hakikatnya manusia ciptaan. Manusia. Iya. Iya kan? Iya. Kalau disebut manusia harus ada roh, jiwa dan tubuh. Yes. Kalau kurang dari salah satunya, maka itu bukan hakikat manusia, betul? Ya, Yesus sama enggak? Yesus sama enggak seperti itu? Yesus sama. Yesus Yesus jasad, roh dan jiwa sama enggak? Sama dengan aku. Hakikatnya. Sama oke. enggak dengan aku? Yesus, Sama enggak? kamu manusia berdosa. Kamu manusia Yesus- berdosa. Saya manusia Yesus- berdosa. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak Dari berdosa. mana Anda mengatakan Yesus tidak berdosa? Dia suci. Dari mana Anda Karena dia mengatakan dia datang suci? dari roh Allah. Nah, Oke. kita ini semua Menurut dari roh kamu- mana? Kita dari mana? Oke, baik. Sebentar. Menurut Anda, oke. Sebentar. Ketika Nabi Isa itu yang Allah meniupkan rohnya melalui Mulai ngaco. apa? Ngaco. Iya ngaco dong. Oke. Ngaco dong. Yesus itu lahir dari roh Allah, betul? Isa. Iya, sama seperti kita. Sama seperti kita. Kita dari roh Allah juga. No? Loh, Kita tidak dari Kejadian 6 roh nomor Allah. Kejadian 6 nomor Oke. 3. Coba Anda baca. Baik. Baca. Baik. Saya jelaskan. Baca. Baik, Iya, jelaskan. baca Kejadian 6. Oke. Baca dulu baru jelaskan. Iya. Jangan longor. Bentar. Baca dulu. Saya sudah tahu sejarahnya. Apa Saya sudah tahu apa sejarahnya. bunyi dari Kejadian 6 Baik. nomor 3? Apa bunyinya? Garuk kepala. Saya hanya punya satu device saja. Berarti Anda Anda bacakan. tahu, berarti nggak ada Roh Kudus dalam diri Anda.
Oke. Gila ini. Baik. Berbicara tanpa Baik. menguasai Bible. Lucu ente ini. Oke. Baik. La haula Baik. wala Boleh saya quwwata bicara illa sekarang? Ya, silakan. Boleh Kejadian saya 6 bicara nomor sekarang? 3, Oke. silakan. Baik. Apa Oke. katanya? Saya kilas balik dulu ya. Tenang saja. Acara Paulus. Allahu Akbar. Sebentar. Allahu Akbar. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tanda di tanah liat itu ya. Tuhan Bukan di situ. Tuh, Anda ini ingin sebentar. menjelaskan, tapi Anda nggak tahu dalilnya. Gimana cerita? Sebentar. Terlalu berani Anda hadir di hadapan saya. Sebentar. Anda ingin sebentar. menjelaskan kejadian 6 nomor 3, tapi Anda nggak tahu isinya. Lagi kilas balik Boleh saya katanya bicara? kejadian. Oke, boleh saya bicara sekarang? Iya, silakan. Kejadian 6 nomor 3 Anda bahas. Silakan. Oke, baik. Sebentar, saya keluar sebentar. Topeng monyet. Bikin malu seorang pendeta. Saya keluar sebentar. Pasti dia saya turunkan tuh. Aduh, Halilintar. Makasih Bang Suma. Kau menutupi maluku. Aduh Bang Suma. Aku yang turunkan teman-teman. Karena aku masih mau dia naik di suatu saat nanti. Karena kapan saya lanjutkan ini selesai napasnya dia. Rohnya habis. Habis kubuat habis. Teman-teman. Hancur sudah. Pendeta kita. Pendeta Kingdom. Raja Kondom. Oke. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, semangat sore. Ya, selamat sore, Pak. Iya. Halo. Oke, lanjut. Sorry, saya bahasa chat perusahaan. Lanjut teman-teman, silakan non-muslim ajukan permintaan ke atas, kita diskusi. Jangan sampai Anda kupermalukan kayak pendeta tadi. Coba buktinya kan, biasanya kalau dia masih berasa kuat, jiwanya masih kuat, mentalnya masih ada, ya kan? Dia pastinya akan datang setelah membaca dalil. Pasti begitu. Setelah dia naik ke sini, kita kasih data lagi, aku izin keluar dulu ya. Aku izin keluar lagi ya. Dinda Dio, siap-siap ke atas dek. Saya mau ibadah asar. Halo, semangat sore. Semangat sore. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Dinda, sehat? Alhamdulillah kandaku. Gimana kabar? Dinda, Tak sehat kanda? Sehat. Kita lihat je tadi itu pendeta ya, kita lihat je. Bah, ku tengok kembang-kembang hidungnya, udah. Tapi saya salut ya kanda. Salut karena mukanya tebal kayak badak. Tidak ada malunya. Tidak ada malunya toh? Tidak ada malunya. Iya, ada malunya. Kita percaya Maki kalau Kaceta ini bisa kasih malu pendeta. Percaya Maki? Masa iya. Jangan pendeta Paulus dari Roma pun dia bisa. Masolang ka masih bawa aku mite. Ero kingaru. Mau kana temen nih kanda aku ini bos. Senggol dong. Kandakannya. Sare bayo. Allahu Akbar, Masya Allah. Eretong ikut lari, tenakule bernapas. Sengaja Ah. tahu kan udah aku turun jadi kan sudah oleng nih. Oleng itu.
Heroin Cina Sengaja Dinda, aku nak heroin. turunkan biar mampus. Sinam Minta puna lagi biasanya. Dinda, sinam anu, sehari pengenjo temaya. Bah, oke. Dia kilaria. Temaya. Iya. Oke, Nah, tekan ya. aku. Sinampe. Saya sholat dulu. Silakan diambil alih. Saya ibadah dulu sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana. Kita asar dulu waktu Makassar. Sebentar aja, sebentar. Waalaikumsalam Kali ini warahmatullahi benar-benar sebentar. Ya, silahkan teman-teman yang mau naik berdiskusi. Nah, mumpung Bang Zuma istirahat ya kan. Siapa tahu kalian bisa rujak nih. Si Dio Pratama nih nggak tahu apa-apa nih. Rujak aja dia. Ayo naik sini yuk. Bismillah yuk. Ya, selamat sore. Halo, sore juga Abang. Ya, Dari Kristen atau Katolik abangku? dari Kristen. Oke, dari Kristen. Ya, kita mau diskusi si perampas kitab Yahudi itu siapa? Bisa Abang jelaskan? Baik. Nah, kalau bilang perampas kitab Yahudi, bisa dibilang enggak juga sih Pak. Karena saya ada data gitu ya. Saya bisa buktikan bahwa Allah yang Abraham sembah dengan yang di perjanjian baru itu yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, termasuk Paulus, itu sama. Nah, buktinya di mana? Oh, sama. Buktinya Oke, terus. bahwa Yesus memperkenalkan Allah yang di perjanjian lama. Nah, itu ada buktinya di Yohanes 17 ayat 3 ketika dia mengatakan begini kan, supaya memperoleh hidup yang kekal, engkau harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus kan. Ayat itu. Nah, oke, coba kita fokus itu Bang ya. Baik. Mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus diutus oleh siapa? Bapa. Bapa ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Baik. Dalam keadaan dia di dunia dikatakan manusia. Nah, makanya saya akan buktikan. Emangnya Yesus diutus di planet Mars Bang, di dunia kan? Nah, makanya saya akan buktikan Pak. Oke. Di ayat itu. Sebentar. Di ayat itu Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tadi kan sudah Abang bilang Allah ini adalah Tuhannya umat Yahudi, betul? Betul. Yaitu pencipta langit dan bumi, Tuhan satu-satunya, betul? Betul. Betul. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, Yesus Kristus ini diutus. Iya, betul. Diutus oleh siapa? Diutus oleh Tuhan. Pertanyaannya, Yesus ini diutus oleh Tuhan ke bumi, ke dunia ini sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Utusan. Nah, betul. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ayat itu. Bentar. Yesus ketika mengajak supaya mengenal engkau satu-satu Allah yang benar, dia apa nggak berhenti sampai di situ. Nah, kalau Bapak baca di ayat 6, ayat 11 dan 12, dia juga memperkenalkan Allah yang benar itu supaya kita nggak salah kaprah menyembah dia. Makanya kenapa saya bilang itu? Allah yang dia apa itu? perjanjian lama. Nah, kita baca ya Pak ya. Saya pakai data. Kita baca dari ayat 6 aja dulu, baru ayat 11, 12. Ini bicara memperkenalkan nama Allah yang Bang, sebentar Bang. Sudah jelas itu. Di tema kita yang merampas kitab Yahudi ini siapa? Iya, makanya kan saya katakan Pak. Kenapa saya bilang kurang setuju? Karena nama Allah yang di perjanjian lama yang orang Yahudi sembah, yang Allahnya Abraham itu sama namanya. Kalau kita lihat secara Alkitabiah ya. Iya. Ya. Makanya Yesus maaf baru datang ke dunia. Waduh. Kenapa itu Bang? Datang
Maaf ada telepon, Telepon. tapi aku udah matiin. Aku udah matiin. Nah, Iya, jadi yang merampas kitab Yahudi ini siapa, Bang? itu bukan merampas, Pak. Kenapa saya bilang bukan? Nah, terus apa namanya? Ngambil. Karena sama. Allah yang di perjanjian lama itu sama namanya. Dia memperkenalkannya setelah dia datang sebagai manusia. Dan di ayat 11 dia bilang, namamu yang kudus, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti nama Allah yang di perjanjian lama itu sama namanya Yesus. Makanya kenapa orang Kristen mengatakan Yesus Oke, sebagai baik. Di mana? Kudus lama? Ya, di mana di perjanjian lama ada nama Yesus itu di mana? Baik. Boleh Bang tunjukkan Makanya ayatnya? Baik. Makanya kan saya katakan di perjanjian lama nama Allah itu belum dinyatakan dan Musa pernah menanyakan nama Allah itu. Nah, kapan dinyatakan? Setelah dia datang sebagai manusia. Mananya Abang ini? Bang, tadi Abang bilang Iya. bilang di perjanjian lama Tuhan Yahudi itu Allah. Betul. Dan sama namanya di perjanjian baru pun namanya Allah juga. Betul. Iya. Terus tiba-tiba itulah Yesus, loncat ke Iya. Yesus. Nah, pertanyaan saya, di mana tertulis di perjanjian lama nama Yesus itu sebagai Tuhan, di mana? Coba Abang tunjukkan ayatnya. Nah, kenapa saya katakan begitu, Pak? Karena Yesus memperkenalkan nama Allah yang di perjanjian lama itu ketika dia datang sebagai manusia. Makanya kan dia memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Ketika Mana dia namanya? menyembah. Enggak, sebentar. Bukan itu pertanyaan saya, Bang. Sesuai tema yang tadi Iya. diamanahkan oleh Bang Zuma. Iya. Di mana tertulis nama Yesus sebagai Tuhan di perjanjian lama tuh di mana? Makanya saya bilang di perjanjian lama belum dinyatakan. Nah, kenapa saya katakan itu Loh, Allahnya Yahudi sama dengan kita? Karena Yesus memperkenalkan ketika di perjanjian baru Allah yang di perjanjian lama. Dia mengajak supaya memperoleh hidup yang kekal. enggak, Dia juga sebentar. memperkenalkan nama Allah yang Sebentar. Berarti di perjanjian lama itu Allah itu enggak dikenal. belum dinyatakan namanya. Belum dinyatakan itu berarti belum dikenal. Iya, karena Musa Iya. bertanya dan dia belum menjawab. Bohong lagi abang Aku ini. adalah aku. Makanya Bohong kita ya, pakai Bang, data. ini. Kita lihat ayatnya, Pak. Ya mana ayatnya? Nama Baik. Yesus sebagai Tuhan di perjanjian lama itu mana? Kan saya udah bilang di perjanjian lama ketika Musa menanyakan nama Allah itu dia belum memperkenalkan nama itu, belum menyatakan. Nah, Yesus datang sebagai manusia, dia memperkenalkan nama Allah yang di perjanjian lama itu kepada siapa? Orang-orang Israel itu dalam doanya di Matius 17 itu. Di Yohanes 17. Itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah di perjanjian lama. Bukan. Nama Allah itu kan Allah sebutan. Allah itu punya nama. Bapa, Anak, dan Roh Allah itu punya Kudus nama. secara gelar. Iya. Nah, Yesus Allah itu secara punya nama. Iya, benar. Sebentar. Allah itu punya nama. Betul. Apa namanya? Nama Yesus. Allah itu siapa? Yesus. Nama Baik, kita buktikan ya. nama Allah itu Yesus. Iya, betul. Nah, di mana tertulis nama Allah itu adalah Yesus? Baik. Ngarang-ngarang Makanya- aja Bang ini. Enggak, saya pakai data, Pak. Nah, bisa Loh, balikan gimana dulu. datanya? Sebentar, Baik. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Engkau itu kan Allah. Betul. Kenapa pula Allah ini namanya Yesus? Yesus memperkenalkan itu. Ini saya bisa Kok memperkenal- saya balik kamera ya. Saya Yesus, tunjukkan. enggak. Sebentar. Coba buka tuh Yohanes 17 nomor 3 tadi itu. Iya, ini cuma balik kamera ini bagaimana? Sabar ya, saya balik kamera. Saya tunjukkan Nah, cobalah. Itu. Oh, ini. Jangan bohong-bohong abang di sini, nanti abang dihujat di bawah itu. Enggak, makanya saya pakai data, Pak. Bukan cuma asal ngomong. Ya silakan Ada baca datanya. Ya silakan baca Baik. datanya. Kan di ayat 3 tadi Bapak kan udah baca itu. Nah, kita lihat. Dia Yohanes memperkenalkan 17 nama. nomor 3 dibuka. Abang buka Yohanes 17 nomor Ya. 3. Abang jangan tipu-tipu. Enggak, ini betul. Inilah hidup yang Ya udah kekal buka. itu. Ya udah Ya, buka itu. Yohanes 17 nomor 3 buka. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Nah, mengenal Yesus Allah ini- Kristus yang telah Engkau Nah, utus. Allah ini Tuhan atau bukan? Tuhan.
Dan itu Tuhan. punya nama. Yesus. Allah ini Tuhan atau bukan? Allah ini Tuhan ya. Bukan. Kalau dikatakan ayat 3 utusan. Utusan. Hmm. Berarti Yesus diutus oleh Tuhan. Namanya Betul. Allah, betul? Allah itu punya nama. Nanti saya akan buktikan. Kok Makanya Allah saya punya? bilang Yesus. Kita baca di ayat 11, Pak. Ini masih di Yohanes 17. Kita baca ayat 11. Ya sebentar. Udah mentok itu. Kalau kau mengatakan Yesus adalah utusan, berarti Yesus ini adalah utusan Tuhan, betul? Ini kan Pak masih satu. Makanya saya katakan ketika Iya. Yesus mengajak untuk mengenal Allah yang benar, dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Nah, itu Iya, ada nama Allah yang benar. Sebentar. Nama Allah yang benar ini sebagai Tuhan atau sebagai patung, sebagai batu, atau sebagai tikus? Nah, bicara nama, Pak. Allah itu sebutan. Iya, sebagai Tuhan kan? Tapi Tuhan Allah itu punya Kok nama. tapi? Makanya saya katakan, makanya kita buktikan dulu. Kita baca di ayat 11 dan 12. Karena kan ini kita pakai data. Makanya saya pakai data, Pak. Nih, di ayat 11 mengatakan begini. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Allah yang benar itu siapa? Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dunia juga dikatakan anak Allah dan namanya Yesus. Makanya kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar, Pak. Yesus bicara nama. Itu. Di mana di Bibelmu tertulis Allah itu adalah gelar? Di mana tertulis? Baik, dikatakan sebutan. Enggak, aku enggak tanya itu. Kamu nih bisa diskusi enggak? Ditanya Saya bilang, itu, Pak, ditanya yang bicara- ditanya Baik. A, jawab sesuai pertanyaan A. Jangan kau ditanya A, kau jawab Z. Kan saya bilang, Di Pak, mana bicara tertulis? gelar itu Bapa, Di Anak, mana? dan Roh Kudus. Di mana tertulis Allah itu adalah gelar, itu di mana tertulis di Bibelmu? Saya bilang, Pak, Allah itu sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Di mana tertulis Allah itu gelar? Gimana sih? Allah itu Masa nggak sebutan. Bukan gelar. Yang bicara gelar Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kau yang bilang gelar. Gelar-gelar Allah saya bilang, gelar-gelar Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu sebutan. Sebentar, aku open cam teman-teman, sabar ya. Aku naik dulu. Allah itu sebutan untuk apa? Baik, karena namanya itu belum dinyatakan di Perjanjian Lama dan Musa Allah pernah itu menanyakan. sebutan untuk apa, Bapak? Sebutan karena orang Israel pada waktu itu memanggilnya dengan Adonai atau Elohim. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi, ya Ya, Tuhanku. karena nama itu belum dinyatakan 4 huruf Allah itu. itu, Pak Ferdi, Allah itu sebutan untuk apa? Sebutan bagi orang Israel, makanya kan itu digantinya dengan Elohim atau Adonai, Pak. Orang Israel pada waktu itu memanggilnya, dan itu Bapak-bapak baca ada di Keluaran 3 ayat 13, 14 dan 15. Dan terakhir Apa nih, itu Bapak? dikatakan sebutan. Itulah namaku itu selama-lamanya dan sebutan. Allah itu, dengar Bang Ferdi. Allah itu sebutan untuk apa? Sebutan karena namanya belum dinyatakan, Pak. Makanya Astagfirullahaladzim, ya Rabbi. dan nama Bang, itu ini kasih contoh ya. Ini kasih contoh. Ini aku kalau diskusi sama orang nggak ngerti bahasa Indonesia ini gimana aku coba? Toyota sebut- itu, kan sudah bilang. sebentar. Dengar. Avanza itu sebutan, betul? Heeh. Nah, Avanza ini sebutan untuk apa, Pak? Mobil. Untuk untuk mobil pintar. Nah, Allah ini sebutan untuk apa, Pak? Pencipta langit dan bumi. Ya, pencipta langit dan bumi, Tuhan bukan? Iya, dan itu punya nama. Nah, berarti Tuhan itu disebut Allah, betul? Iya, tetapi punya nama, Pak. Apa? Ambil aja dulu, orang ngerti diskusi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kan saya pakai data, bukan apa.
Shalom Saya Bang pakai Kores, data. salam. Salam Data. Bang Kores. Salam, salam Data. Kingdom. Iya, Ya, lanjut datanya lanjut. itu udah. Ya, dikit lagi ya Bang Gores ya. Dikit lagi aku mau naik ke atas nanti open cam kita. Ya, itulah tadi. Abang kan sudah aduh Bang, di mana ya Bang sama bininya Bang? Enggak ya? Enggak ya Bang ya? Aman ya? Kan saya pakai data Pak, bukan data. Makanya kenapa saya katakan sebentar. Iya, data Karena Allah itu punya nama. itulah data. Itulah data. Data yang Abang sebutkan tadi itu nama yang diberikan oleh Tuhan untuk Yesus. Nah, Sudah nama itu jelas-jelas berasal, di Yohanes Baik. 17. Dan Gantian nama Bang, gantian itu kita ngomong Bang. nama Gantian itu kita berasal ngomong dari ya. mana? Dari Allah itu Gantian sendiri. kita ngomong ya. Ya, gantian kita ngomong ya. Silakan. Boleh? Ah, jadi ketika nama itu diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, bukan berarti otomatis Yesus jadi Tuhan. Buktinya Yesus sendiri yang mengakui bahwa dia itu utusan. Yang mengutus dia itu adalah Tuhan, yang mereka sebut Allah, yang dia sebut Allah itu tadi. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Baik. Ya, saya jawab ya. Makanya saya bilang Pak, Yesus itu bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar. Waktu Allah datang ke dunia, digelari sebagai anak Allah. Dan namanya Yesus. Makanya dalam keadaan sekarang sebagai manusia, Bang, dia Bang, dikatakan utusan, kembali ke tema, nabi, Bang. Bang, guru. kembali ke tema. Iya. Itu dalam kitab Yahudi ada nggak itu nama Allah itu? Di mana? Iya, makanya kan saya bilang nama Allah itu belum dinyatakan di Perjanjian Lama, dan Yesus memperkenalkan itu nama Allah di Perjanjian Lama itu ketika dia datang sebagai manusia. Oke, Itu, Pak. berarti di perjanjian lama itu mereka kenal nggak siapa Tuhan mereka? Makanya belum, karena Musa aja bertanya Pak, nama itu belum dinyatakan. Oh, jadi Musa nggak kenal siapa Tuhannya? Iya, waktu Musa kenal, tapi bicara nama itu belum dinyatakan. Dan Musa Bapak baca di Keluaran 3. Bagaimana? Baik, kita pakai data. Makanya saya lebih suka pakai data. Bagaimana dia mengenal? Sebentar. Bagaimana dia mengenal? Dia nggak kenal namanya. Cemananya Bapak ini? Baik, karena Musa udah bertanya Pak, itu ada datanya. Bapak baca di Keluaran 3 ayat 13. Musa menanyakan nama Allah itu. Oke, Dan apa jawaban Allah? Dia bilang sebentar, aku adalah sebentar. aku, kan? Enggak, ketika aku konsen baca typingan dia. Ya, intinya ketika Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Musa memperkenalkan Tuhannya, itu namanya siapa, Pak? Baik. Makanya kan orang Israel memanggilnya dengan Elohim atau Adonai, Pak. Nah, Musa Elohim menanyakan nama Allah itu. ya. Oke, Elohim atau Adonai ini Tuhan bukan? Iya, Tuhan, itu sebutan. Nah, apakah Elohim atau Adonai ini adalah Yesus? Iya, itu Yesus bicara nama. Oh, jadi Yesus sudah ada di Perjanjian Lama. Iya, bahkan Yesus bilang Musa menulis tentang aku. Loh, Yang Musa tulis tetap kita kok apa? iya? Kejadian, Gimana? Keluaran, Imamat, Ulangan. Alah. Baca di Yohanes Macam mana 5. kau bilang Yesus ada di Perjanjian Lama sedangkan gak ada yang nama Yesus di situ? karena Aduh, Bapak ini. Yesus mengatakan Musa pun menulis tentang aku, dia bilang pada orang Israel. Ikan sudah tadi selesai. Musa menulis tentang aku. Kan abang sudah jawab tadi. Adonai Elohim mereka panggilnya. Oh, Nah, Adonai Elohim ini Tuhan atau enggak? Abang bilang Tuhan. Ya udah. iya. Tuhan. Nah, Kalau dan dia Tuhan adalah itu- Tuhan, pertanyaannya, apakah Adonai Elohim ini adalah Yesus? Bapak bilang iya. Loh, kok bisa iya sedangkan Yesus nggak ada di situ? karena Yesus Nggak bicara ada nama, di Pak. Perjanjian Lama. Yesus itu bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar. Jadi Allah Bang itu Gores, punya masuklah Bang gelar. Gores. Aku izin dulu Bang Gores naik ke atas bentar. Gak nyambung Bapak ini. Oke, Bukan nggak nyambung, saya pakai data semua, Pak. kenapa nama Tuhannya kok pakai bahasa Yunani? Pak Ferdi, Yesus itu bahasa Yunani kan? Kenapa pakai Iya. bahasa Yunani? Karena Alkitab ini ada 3 bahasa, Pak. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Ngapain? Kenapa pakai bahasa orang pagan ini? Karena Tuhannya kan Israel. Tuhan kan berpesan kan untuk menginjili seluruh dunia. Makanya ada 3 bahasa Alkitab itu.
Pesan Yesus kan sebelum dia naik ke surga apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku kan. Oke. Terus kenapa nama Tuhannya resmi Yunani ya? Iya, kalau dengan bahasa Ibrani kan dibilang Yeshua Hamasya kan. Oh, Yesua sama Yesus itu sama. Itu bicara dari beda bahasa aja, dari Yunani Yesus. Itu apa nggak nyebut nama sembarangan itu kalau pakai Yesus itu? Udah, karena kita juga bahasa Indonesia kan dari Yesus juga. Kalau misalnya kita kesulitan ngomong Yesus, kita manggilnya Encus, bisa juga Encus. Ya, yang penting kan Tuhan tahu dari hati kita. Kayak Oke. contoh, kata Allah. Allah kan dipakai dari berapa agama kan? Dari Muslim ada, Kristen. Ketika saya mengatakan Allah, apakah itu tertuju kepada Allahnya orang Muslim? Tuhan kan Kristen tahu dari hati kita kepada siapa kita sebutkan itu. Berarti Makanya, kita bisa gini dong, kita bisa manggil Asep tapi maksudnya ke Yesua bisa. ya kalau memang kan makanya saya bilang tergantung dari hati kita. Kalau kita sengaja atau kita tidak sengaja. Ya sengaja dong, Cuk, karena kan dengan kearifan iya, karena kalau misalnya orang Yunani aja boleh namanya jadi internasional, kenapa pakai nama yang kita kasih di kearifan lokal? Nggak boleh kan gitu. Jadi kan rasis jatuhnya. Gitu. Nah, tapi kan saya udah tunjukkan data bahwa nama Bapa itu atau Allah yang perjanjian lama yang disembah Yahudi itu punya Ya. nama dan itu ada data di Alkitab. Iya, namanya bukan Yesus kan, harusnya kan? Ya kalau orang Yunani mengatakan Yesus dengan di Alkitab dikatakan Yesus karena kan buku kepercayaan orang Kristen adalah Alkitab. Bukan Tuhannya maunya dipanggilnya apa Tuhannya gitu loh. Kok jadi kita yang ngasih nama ke Tuhan? Adopsi memang ini Tuhannya. Sekarang kan buku kepercayaan orang Kristen apa Pak? Dulu mempercayai kitab sebagai buku kitab suci orang Kristen. Makanya saya Ngerti. Nah, sekarang dalam kitab sucinya orang Kristen, Tuhannya maunya dipanggilnya apa Tuhannya ini? Baik. Maunya dipanggilnya apa? Yesus. Maunya dipanggilnya Yesus Tuhannya. Oh, bahasa Yunani dia ya. Ada nubuatannya nama Tuhan akan turun dengan nama Yunani atau gimana? Kan makanya saya bilang nama itu belum dinyatakan Pak. Tetapi Yesus Iya. memperkenalkannya di perjanjian baru. Gitu. Berarti Yesus zaman dia hidup 30 tahun di Yerusalem ngomongnya us-as-os ya. Ya, kenapa Pak? Tadi putus-putus. Sorry. Dia berarti dia berkoordinasi dengan orang-orang Yahudi di sana us gitu-gitu ya. Maksudnya dengan logat Yunani berarti. Karena kan yang menulis ini Pak ada berapa bahasa. Makanya saya katakan. Jadi ini tuh Kristen itu terserah penulisnya bukan terserah Tuhannya. Karena kan surat-surat itu yang ada penulisnya itu kan dari murid-murid Yesus, ada yang bukan. Tetapi kan semua itu dipakai. Ngapain bukan murid Yesus nulis Yesus itu ngapain? Dan kami itu udah percaya bahwa Alkitab itu sepenuhnya kebenaran. Itu Iya, seperti- kebenaran orang yang bukan murid Yesus kan gitu kan? Kenapa dipercaya ya? Baik, karena Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu ditujukan kepada murid-murid. Dan memang yang lain ditulis oleh Paulus, tetapi kita lihat iman Paulus, iman Yohanes, iman Petrus dan Yakobus sama, menunjukkan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Emang ada orang Yahudi abad pertama namanya Paulus, Yakobus, Yohanes itu? Ada itu ya? Enggak lah. Nggak ada. Kalau yang buktinya Siapa kalau mereka bicara ini? Baik. Kalau bicara tentang Yohanes, Yakobus itu kan dari orang Israel memang kan murid-murid Yesus itu. Dan mereka adalah saksi-saksi mata. Aku nggak pernah coba kalau kita lihat di perjanjian lama gitu kan nggak ada orang-orang Israel belakangnya us-us as-as itu. Baik, tetapi kan data menunjukkan Pak bahwa Yohanes, Petrus itu adalah orang-orang Israel. Yakobus. Kenapa orang Israel nggak mengakui Yohanes Yakobus kalau gitu? Orang Israel sananya. Karena mereka itu adalah murid-murid Yesus. Jadi nggak diakui sama orang Israel. Karena kan orang Israel masih menantikan Mesias. Karena konteks Mesias itu berbicara tentang Allah yang datang sebagai Bang Gores. ke dunia. Nah ini juga ya Stan. Bang Gores nggak nyambung ini Bapak ini, sumpah nggak nyambung. Bukan nggak nyambung Pak, saya pakai data. Iya. Kan Nah. kita bicara tentang Allah kan yang di perjanjian Nah. lama. Kita ngalor ngidul aja dulu sampai Gurunda ya, karena aku bingung ini hubungannya Yunani sama Israel gitu. Nah sekarang apa namanya? Terus dibilang juga Yahudi itu menanti-nantikan Mesias katanya.
Ini Pak ya, Pak Ferdi ya. Gua baca dari Kejadian sampai Maleaki, itu nggak ada konsep Mesias, apalagi nunggu-nunggu Mesias gitu. Itu konsep dari mana itu? Mesias itu. Israel kan menunggu kan sampai sekarang, mereka kan nggak percaya bahwa Di mana di kitab apa? Yesaya, Yeskiel, Maleaki, di kitab apa itu ada konsep nunggu Mesias itu? Yohanes. Hah? Kitab Yahudi Yohanes. Sebelah mananya Maleaki itu kitab Yahudi Yohanes? Kan itu yang menulis juga orang Israel, Pak, murid-murid Yesus. Iya, di Perjanjian Lama katanya Yahudi menanti-nanti Mesias. Di mana ada Yahudi menanti Mesias di Perjanjian Lama tuh di mana? Baik, kalau bicara Mesias di Perjanjian Lama nggak ada, tapi kalau bilang Oh, juru berarti selamat, konsep bikin-bikin kalau gitu. kalau juru selamat ada, Pak. Dan juru Oke, selamat itu di mana adalah- Yahudi menanti-nanti juru selamatnya datang itu di mana? Baik, juru selamat itu kan bicara tentang Allah yang datang. Ya, di mana Yahudi membicarakan Allah juru selamat ini akan datang kepada mereka? Di mana itu? Yesaya 63 Yesaya 63, oke. ayat 8 dan 9. Oke. Waduh, kena dia ini. Itu yang datang sendiri kan juru selamat, tapi mereka nggak percaya. Oke. Yesaya ya. Tunggu. Yesaya 63. Ini aku langsung ke kitab Yahudinya, Yesaya 63 nomor 9. Coba kita baca. 8 dan 9. 8 dan 9 ya. Oke. Mantap betul. Jadi ini kitab Yahudi, Yesayahu tuh. Belakangnya tuh nggak asus-asus, hahu-hahu kalau Israel itu. Nah, nanti terjemahannya Yesaya gitu kan, nyampe ke Indonesia Yesaya. Ini pasal 63 989 ya. Oke, coba kita lihat. And he said, there are but my people, children who will not deal falsely, and he become their savior, dan dia akan menjadi juru selamatnya. Di dalam masalah mereka, dia di sini Tuhan berarti ya. Dia di sini tidak akan mempermasalahkan, tidak akan memberikan mereka masalah, dan malaikat atas kehadirannya akan menyelamatkan mereka dengan cintanya, dengan kasih sayangnya. Dia akan menebus mereka, dia akan melahirkan baru mereka, dan dia akan membawa mereka ke hari-hari tua. Baca di kitab Yahudi yang mana ya, Pak Ferdi ya? Saya baca dari Alkitab, Pak. Alkitab mana? Yahudi. Yahudi punya siapa? Makanya Alkitab kepercayaan orang Kristen. Ini kan dari Yesaya. Anak-anaknya akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala Loh, ini kitab kok kenapa kitab di kitab Yahudi kok nggak ada Tuhan turun ya? Coba. bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang Coba kita terjemahin ya. Nah, ini yang 9-nya ya. Dalam segala kesusahan mereka, ia tidak menyusahkan mereka, dan malaikat hadiratnya menyelamatkan mereka dengan kasih dan belas kasihannya. Ia menebus mereka, dan ia memikul mereka, dan ia menggendong mereka sepanjang zaman dahulu kala. Di mana Tuhannya yang menyelamatkan mereka itu di mana? Ini dikatakan. Ini kitab Yahudi yang mana itu? Ini aku buka di ini Jewish Bible tuh, The Complete Jewish Bible, atau kitab paling lengkapnya orang Yahudi. Ini Habat ini kitab Yahudi ini. Makanya saya baca Alkitab yang buku kepercayaan orang Kristen. Nah, Bapak kan lo gimana kok? Astaga, Pak Ferdi ya, kalau misalnya kita bicara orang Yahudi ke kitab Yahudi, gimana ini kok kitab Yahudi kita ngobrolnya pakai imannya Kristen? Karena kan ini dari Perjanjian Lama juga, itu kan bicara tentang dari buku hukum Taurat. Iya, hukum-hukum Taurat, iya gitu. Tapi di kitab Yahudinya, Yesaya 639, memang benar ada konsep menyelamatkan. Tapi di sini malaikatnya Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhannya. Kok di kitab Kristen kok jadi Tuhannya itu? Gimana itu konsepnya? Tapi kenapa kalian selalu memakai Alkitab? Kalau mau dasar-dasar ambil dari Alkitab, makanya saya memakai Alkitab. Dasar apa itu? Masalahnya, iya buktinya kan kalian kadang menunjukkan ayat di Alkitab. Makanya saya pakai Alkitab, bilang mari kita buktikan secara. Tergantung kita bahas siapa. Kita bahas Yesus yang Yunani, ya kita pakai perjanjian barunya punya Kristen. Tapi kalau kita bahas Yahudi, ya kita ke kitab Yahudi gitu loh. Jangan dicampur-campur. Makanya kita nggak akan nemu Yesus dalam kitab Yahudi, dan kita nggak akan nemu Musa dalam kitabnya Kristen, kan gitu. Makanya kan di perjanjian baru Yesus itu memperkenalkan nama Allah yang orang Israel sembah, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Iya, Allahnya itu telah dinyatakan. Namanya siapa? Siapa namanya?
namanya Yesus. Yesus memperkenalkan nama Allah itu di Yohanes 17. Nama Allah Yesus. Ya itu dia kok bisa pakai bahasa Yunani nama Allah. Ini Tuhannya Allah Israel. Kenapa Nah, itu Allah kan Israel saya pakai nama Yunani? Ini gimana konsepnya? Nah, tadi kan Bapak bilang, buktikan nanti kalau di Perjanjian Baru dengan Alkitab. Nah, ketika saya buktikan, salah lagi. Lo bukan jadi merasa bersalah, bukan perkara merasa bersalah. Ini nanya alasannya Pak Ferdi Nah, gitu. Ini maksudnya nanya saya alasannya. hargain. Memang Bapak kan nggak Iya, percaya. iya. Tapi kan kita saling membuktikan. Itu aja, Pak. Seperti Betul gitu. Nah, coba coba kalau di kitab Yahudi ya, kalau nggak salah di Yesayahu 48, di sana dikatakan namaku Yod-Veh-Vaveh, katanya nama Tuhan itu Yod-Veh-Vaveh di Yesayahu gitu. Kenapa pembuktiannya kok jadi 2 kali di Kristen iya, di Yahudi iya gitu? karena kita dasarnya kan pakai Alkitab. Makanya saya katakan Yesus membuktikan nama Allah yang di Perjanjian Lama yang orang Yahudi sembah itu ada nama itu. Nah, itu Nah iya, itu kan udah ada kan itu di zaman Yesayahu itu. Namanya udah keluar itu. Iya. Kenapa Yesus bilang ini namanya baru keluar lagi? Emang orang Yahudi nggak belajar kitabnya atau gimana? Bukan baru keluar lagi, maksudnya dia memperkenalkan ketika dia mengajak supaya memperoleh hidup yang kekal mengenal Allah yang benar. Dia juga nggak berhenti sampai situ. Dia memperkenalkan nama Allah yang benar itu supaya kita nggak salah kaprah menyembahnya. Itu maksudnya. Dan dia Kan udah di Yesayahu 40 nomor 8. Ngapain Yesus ngulang-ngulang gitu? Malah berubah total lagi. Bahkan Musa pun sendiri bertanya. Ini coba kita ke Yesayahu ya. Kita ke Yesayahu 48. Nah, Yesayahu chapternya 40 ini. 40 terus nomor 8. Tunggu. Alhamdulillah. Itu Yesayahu atau Yeskiel ya? Tunggu bentar. Makanya Pak, maaf ya. Bapak lagi cari, makanya saya bilang, saya minta maaf. Makanya saya bilang saya dimaafin, jangan diulangi di Alkitab. Karena kan ketika saya dengar Alkitab yang diserang, makanya saya cuma bisa buktikan semua di Alkitab dan saya pakai data, Pak, gitu. Ini misalnya di Yeremia aja ya, kita ambil ya. Di Yeremia 16:21. Di sini dikatakan begini. Yeremia itu di sini berarti Yirmiyahu 16. Nah, di sini. Nah, ini dalam ininya ya, dalam Ibraninya. Ini. Yeremia pasal 16 nomor 21. Nah, di sini dikatakan begini. Dot Shemi Yod-Veh-Vaveh. Namaku YHWH. Gitu katanya. Kok jadi Yesus? Iya, karena 4 huruf itu, Pak, mereka nggak naik kan Elohim. Dan Musa. Iya, itu masuk. Iya, itu kan karena orang Yahudi nggak mau mengucapkan nama Tuhannya sembarangan kan gitu. Tapi kan karena gue bukan orang Yahudi ya gue bisa ngucapin selama konteksnya itu menghormati kan gitu. Nah, karena huruf itu kenapa? Ini kan Yod-Veh-Vaveh ini nggak ada shot, nggak ada sin gitu. Tiba-tiba jadi Yesus. Ada S-nya itu gimana? Baik, kalau Bapak mengatakan Yod-Veh-Vaveh, dari mana dasarnya? Kalau memang mau dari 4 huruf itu kan, sedangkan itu huruf Y, H, W, H. Nah, kenapa bisa jadi Yod-Veh-Vaveh? Ya karena di sini sebelum tetragramaton ini di sini ada kata-kata perkenalan. Ini tuh Ushemi, namaku adalah kalau bahasa Indonesia. Dan Musa Pak pernah menanyakan. Udah disebut loh nama. Apa? Waktu Musa menanyakan, Allah nggak menyatakan namanya. Iya, zaman Musa. 13. Iya, zaman Musa ketika ditanya Ehya Asereyeh namanya.
atau menjadi adalah menjadi gitu. Tapi ketika di zaman Yeremia namanya disebut benar-benar disebut ini, memperkenalkan diri ini Tuhannya ini, bukan dari penulis, bukan dari nabinya, Tuhannya langsung. Yeremia 16:21. Waduh, gimana ya kawan Kristen ini? Belum tahu dia, ya. Sedangkan Tuhan Pak atau Allah itu punya nama. Ya ini namanya diperkenalkan. Ini dah. Sebutan Pak. Nah, iya Tuhan sebutan, YHWH nama. Makanya kenapa Tuhan itu sebutan, kalau YHWH nama. Kenapa menghindari ini? Pak Ferdi kan Kristen, kenapa menghindari ini? Bukan menghindari Pak, karena Ya. dia ada namanya. Makanya kenapa? Ini namanya ini. Puasa. Ini loh namanya ini. Ini kan namaku, ini kalau bahasa Indonesianya Usemi itu namaku. Usemi itu namaku. Ini YHWH masa nama meja kan bukan nama Tuhan ini. Karena yang 4 huruf itu baru dinyatakan dan Yesus sendiri memperkenalkan kepada orang Yesus aja selama aku baca bahasa Perjanjian Baru, Yesus itu nggak pernah sekalipun berbicara bahasa Ibrani. Yesus itu. Jadi gimana cara dia memperkenalkan nama Tuhan yang diperkenalkan Yeremia ini? Gimana caranya, Pak Ferdi? Ya. Aduh, kayaknya harus belajar lagi Pak Ferdi. Ya, makanya saya bilang saya buktikan semua di Alkitab secara alkitabiah. Wah, langsung hilang. Ganti pemain aja bang, ganti pemain. Aduh. Iya, udah nggak nyambung dia bang. Ya. Nggak nyambung dia. Tapi klaimnya saya kan pakai data, tapi nggak nyambung. Dia pakai data tapi nggak mau nyautin ini kenapa di Yeremia udah ada nama Tuhan gitu. Ngapain Yesus perkenalkan nama Tuhan? Orang Israel udah diperkenalkan kok. Au. Oke, Ikhwan. Iya, Tad. Ikhwan ya, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, seperti biasa aku pedagang di sini, pedagang bukan tenggiri, bukan baju. Aku mau dagang umroh bareng Gurunda, Ikhwan. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang daftar 2 orang yang bertanya-tanya sekitar 12-an. Tafadhol kalian yang ingin umroh bareng Gurunda di tanggal 5 Januari 2027, gas DM Kores, nanti aku sambungkan dengan tim travel apinya. Untuk yang sudah bergabung, Akhi Amin dan juga Akhi Oji, jazakumullah khairan katsiran bejana, sampai jumpa di bandara. Yang lain yang ingin umroh bareng Gurunda, tafadhol digas. DP-nya 5 juta, totalnya itu 37,5. 37,5 kalian penerbangannya itu pakai flagship maksudnya itu bendera pesawat negaranya sendiri, kalau nggak Saudi Air, Garuda. Lalu kemudian hotelnya tuh Zamzam Tower atau di sebelahnya yang langsung nyebrang nyampe Ka'bah di lantai bawahnya itu. Lalu apa lagi ya? Bisnya juga eksklusif. Udahlah keren lah pokoknya. Oke Ikhwan, yang mau berangkuy umroh bareng Gurunda, tafadhol DM. Iya gas DM ya, DP 5 juta. Zamzam Tower, iya. Tafadhol silakan gas. Apa namanya ya? Keberangkatan tanggal 5, lalu perhatikan Ikhwan. Ini harganya berbicara tentang fasilitas. Jadi kalian jangan ketakutan soal asuransi kesehatan atau segala-gala. Lalu kemudian kalian ibadah, kalian safar, kalian wisata itu akan bareng terus sama Gurunda, nggak terpisah gitu. Oke, silakan di DM. Yuk selanjut Ben 90, selamat sore. Caranya DM aku, nanti aku sambungin ke tim travel api, Ukhti Maharani. Ayo Ukhti Nin Arlin, mumpung masih satu tahunan lagi kan ya. Jadi kalian tuh bisa nyicil, nggak perlu di cash jebret 37, bisa nyicil nanti per bulannya. Yang penting DP aja dulu tanda jadi 5 juta ke rekening ini ya, ke rekening travel apinya ya. Oke Kang, di DM, siap, stay tune. Mau daftar gimana caranya? DM aku, DM Kores Kris yang ini, akun yang ini ya. Akun yang ini Ikhwan, di DM. Kores ikut juga nggak? Nah, ini yang menariknya, yang aku sembunyiin, aku nggak bawa promosi. Jadi selain bareng yang Gurunda, Dio, ada Bang Handi, ada Akang, ada Bunda Rahma, ada Akuk juga gitu. Jadi nggak cuma bareng Gurunda doang, Ikhwan. Kalian akan bareng-bareng sama mujahidnya api, sama bangsawannya api, gitu.
Kalau kemana-mana, Bang Kores, kalau kemana-mana siap jadi penerjemah 24 jam. Oh, Masya Allah, iya Stadio, bahasa Arabnya fasih banget, bahasa Arab gaul. Oh iya, siapa tadi belum disebut? Ada, insya Allah juga ada Bang Faruk, ada Ukti Nora Aritonang, gitu. Mantap. Iya, ayo gas yang mau ikut, siapin DP 5 juta, nanti transfer ke travel API punya. Kalian DM dulu aku. Itu tadi aku udah jawab Bunda Nora. Ada. Caranya DM Kores, DM Kores yang ikut ya, yang ingin ikut. Alhamdulillah gas, ayo yang ikut. Kuota di sini dibuka 41 Ikhwan. Ini udah setengah kurang, udah keisi. Ada edis nggak? Ada, nanti digeleng nanti. Saya dari Aceh Bang, oke, nggak ada masalah. Seru sekali Lebaran itu dah, keren kan? Iya, ada Bunda Nora sama Bang Faruk juga. Mikana ikut nggak? Nggak, Mikana jadi pentil banbes. Nora ikut, ada. Ayo ya, aku standby di DM nih. Alhamdulillah, mantap. Iya, rame-rame. Jadi ibadah dapat, pengalaman keseruannya dapat gitu kan. Jadi tahadus bil nikmah ya, Sadio ya, istilahnya tuh. Tahadus bil nikmahnya tuh maksimal Ikhwan, Masya Allah. Dari Denpasar bisa ya Bang? Bisa, gas. Bang Loading ikut nggak? Bang Loading belum masuk list kalau Bang Loading. Kemana Bang? DM kemana? Umroh loh. Kemana? Caranya gimana? DM aku. Pemberangkatan dari mana? Jakarta dong, Bandara Suta. Gus Wafi, kalau Ustadz Wafi ada lagi paketnya sendiri dia. Ustadz Alif enggak. Yusuf Pei udah deh kalau Yusuf Pei. Kapan pergi? Tanggal 5 Januari. Kita 9 hari ikhwannya. Jadi untuk yang ikhwan, kalian insya Allah akan mendapatkan sholat Jumat di Ka'bah. Masya Allah, mantap betul. Kalian sholat Jumat di Ka'bah nggak ngadep sajadah ikhwan matanya, ngadep Ka'bah langsung. Kita kan ngadep ke bawah itu karena nggak ada Ka'bah depan kita kan. Gitu ya Ustaz ya? Yes. Nah, nanti kalau di sana kalian langsung ngadepnya nggak ke sajadah, nggak ke lantai, kalian langsung ke Ka'bah, ke rumahnya Allah yang Allah titipkan ke bumi untuk umat manusia. Mantap. Kalau dari Malaysia gimana prosesnya Bang Kores? Dari Malaysia itu agak ribet perizinan Malaysianya, tapi bisa. Dan akan ada biaya di luar yang 37 ini tentunya, tapi bisa. Gitu. Unik Rifa ikut nggak? Enggak, Unik Rifa. Amin. Ukti Maharani. Cium batu benarkan hapus dosa. Batu hitam menginjak-injak batu panjuru. Makan itu. Batu panjuru diinjak-injak batu hitam. Batu hitam dicium, batu panjuru diinjak. Bisa aja gue. Berapa dananya Bang? 37,5 ya. Ada harga, tentunya fasilitas nggak bohong. Terus apa? Lupa. DP 5 juta untuk tanda jadinya. Tuhan berkelamin ikut apa? Nggak boleh ada berhala di tanah haram Ikhwan, nggak boleh ada berhala. Abu Janda ikut nggak? Dia ke Amerika dia ininya. Ya, batu hitam dicium, batu panjuru diinjak. Mantap. Patung nggak boleh dong, patung dipecahin di poin ininya. Ayo, udah promonya, tinggal nunggu di DM ya. Aku rasa cukup promonya. Silakan, ayo yang kawan-kawan dari kafir mau naik gas ini. Ingat Jibril, naik pir. Ya Allah, salat Jumat depan Ka'bah pahalanya 100 kali ribu, nangis jadinya ya Bang Kores. Amin Allahumma amin. Akhi, ini Akhi Zaki kayaknya aku kenal deh dari PP-nya. Tiket dari tiap provinsi sekali, ya. Coba yang udah DM chat di sini dong. Bang Kores, aku udah DM. I am a Christian and the Savior is Jesus. When you are safe. Oh iya, ini Bruce Lee kan Bruce Lee udah ini ya.
memperlihatkan imannya Kristen. Gue bertanya, emang Bruce Lee dosanya apa sampai Tuhannya harus mati buat Bruce Lee? Apa Bruce Lee pernah bunuh orang atau memperkaos orang tuanya sendiri? Apa dosanya gitu? Sampai pantas Tuhan itu mati buat Bruce Lee? Atau perkara ngomongin orang atau jahilin orang gitu? Wanita ya boleh dong. Boleh, Tirina boleh banget. Halo, mau Ben, nanya. boleh Ben 90 silakan. Bedanya Elohim Yesua sama Yunus, bedanya apa ya? Ini Muslim atau Kristen ya? Kristen, Islam. Ya Allah. Serius Islam bukan Kristen? Islam, soalnya saya pengen naik ke ininya si Edis. Jadi saya pengen biar tahu aja gitu. Nggak cukup, Ukti. Nggak cukup cuma tahu bedanya Elohim Yesus sama Yunus itu sama atau enggak gitu. Pertanyaan-pertanyaan terhitung yang menghujat itu banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya masih awam dalam dunia ini, masih belum banyak inventaris jawaban untuk hujatan-hujatan mereka, jangan naik ke sana. Mending stay di sini, pelajari yang banyak gitu. Karena Allah juga berfirman, tinggalkanlah majelis-majelis yang menghujat iman kita, kan gitu. Gitu, Ukti. Dan untuk menjawab itu ya Yunus, ya Nabi Yunus. Yesua ya kalau di Islam jatuhnya Nabi Isa, beda itu. Enggak, dia nggak ngehujat, nggak perlu dicek lah, biarin. Berarti bedanya kalau si Mikana Tuhannya Isa, tapi kalau seumpama si Edis itu Tuhannya Yunus ya. Nah, masa nabi kitanya gitu dipakai sama dia? Enggak, kalau Edis kalau Mikana dia menuhankannya Nabi Isa, benar-benar menuhankan manusia. Iya. Kalau Edis dia menuhankannya tiga. Tiga dia, nggak ada Yunus, nggak ada dong. Dia tiga itu ya Nabi Isa iya, Ruhul Kudus iya gitu kan. Tuhan satu lagi iya juga gitu. Jadi kalau Edis Tuhannya tiga, kalau Mikana Tuhannya satu tapi orang gitu. Oh iya. Di kopi ya Uhti ya. Woi Bang Sandi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, woi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh suaranya enggak ini. Enggak ada suaranya Bang Andi. Cek, oh udah keluar. Udah masuk. Kali ini lu salah, Res. Salahnya di yang apa? Dulu. Kalau Edis itu, Yesus itu bertuhan. Iya. Terus dia tuhankan juga Yesus. Jadi Edis itu Tuhannya dua. Satu Tuhan yang benar, satu Tuhannya dia ngasih ragu-ragu. Edis anti Trinitas dan anti Katolik gitu. Oh iya aku kelebihan ya Bang Andi ya, aku kelebihan. Nambahin satu itu Edis dong. Cukup dua aja, yang dua aja meragukan satu kok. Gitu loh. Mikana murni, Yesua Mesir. Iya. Dia kalau Mikana satu tapi orang dia. Ini band 90 boleh syahadat dulu coba. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Siapa Yesus? Band 90? Iya. Yesus siapa Yesus? Yesus orang Kristen ya? Fix dia Islam nih Wan. Dia Islam seawam-awamnya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus orang Kristen kan.
Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi Bang wabarakatuh. Jumana. Dia Bang fix Juma dia Islam. kemana ini Bang Juma? Makanya kalau Guruna naik itu, jam asar, jam asar. makanya kalau naik Oh, itu kok, dengerin kok lama dulu. ini? Jangan langsung main seruduk, dengerin dulu orang ngomong. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruna kalau sholat khusyuk ikhwan, lama dia. Oke ya, terima kasih. Maaf ya. Oke bang, makasih bang. Wa iyyakum. Yo, Sardio gas lagi. Aku persiapan asar. Ini udah mau asar ini. Enggak apa-apa yang Tolong ini aja. saya dibawa aja saya. Iya bang. Ya, Bang Ini kalau- Ben masih ada Bang Ben. Siapa nih Kak? Bang Dismas itu Bang Dio. Coba. Dismas Mau ini. nanya satu lagi. Ya, silakan Kak. Mau nanya satu lagi. Ya, silakan Kak. Iya, yang ada di perdebatan cuman orang Kristen sama orang Islam doang ya, tapi Hindu, orang India nggak ada ya. Itu apa karena cuman dia doang yang pakai nabi kita sebagai Tuhan ya? Kristen yang pakai istilah-istilah Islam dalam terjemahan Bible mereka. Bahkan nama Tuhan kita Allah pun diambil sama mereka. Makanya kita hadir di sini, Kak. Tidak ada Bang, nama Tuhan kami Yahweh. Ini Dismas ini gimana sih, mau ngomong apa? Gimana Pak Dismas? Orang lagi nanya kan, dijawab, dengerin dulu. Kayak nggak sabar amat sih. Panjang waktu bang, sampai subuh yang akan datang gitu loh. Insya Allah. Ya, open cam Dismas, open cam. Apa Bang? Open cam. Gitu ya open Ben, cam. dibawa dulu Ya, ya. rampas kitab Yahudi Bang. Iya, open cam dulu. Tidak, kamu kata kitab Yahudi dirampas. Open cam dulu telinga. Yang rampas Apa ya, kitab Yahudi rampas kan kitab Yahudi Kristen. Bang. Mana mukamu nggak kelihatan, gelap kali kau. Yahudi marah kah? Ada Yahudi marah? Iya, mana mukamu nggak kelihatan, kau open cam gelap kali kau situ. Tuh. Sini gelap Bang. Yahudi Lihat, marah kah Bang? Kitab mereka di Tidak dia kayak ini orang di Somalia dia nih, gelap di sana. Nggak, Di memang- Somalia memang- dia. Memang dia tambi, memang tambi dia tambi. Yahudi tak marah, mengapa kamu marah? Tambi, Kami kitab lu open Yahudi. kamera lah. Ayo. Umanya jangan Kamu pula sakit hati kami imani kitab Yahudi. Lu muka kamera mah. Mengapa kamu sakit hati kami imani kitab Yahudi? Nah, lu punya telinga togeang lah. Iya. Sabar. Ini ujian, ntar panggung rubuh. Sering nggak nyambung itu kan dari memang. Iyalah. Sering nggak nyambung. Kami Muslim nggak pakai kitab Yahudi, nggak ada Al-Quran murni ya di radio ya. Justru mereka lah yang nempelin kitab Yahudi diterjemahin, Nah, disatuin itu dia. sama kitab mereka yang berbahasa Yunani. Nah, itu Makanya kalau kamu ke sana itu, kamu nanti tidak mendapat tempat yang layak, bahkan dianggap sepele lah kan gitu. Kena ketahuan lah, ini dia nih pencuri kitab nih datang nih. Salah-salahin pula lagi. Tuhan saya dijadiin manusia nih kan gitu. Gitu ya. Kalau Al-Quran murni ya, independen Al-Qurannya. Tindak Dio, silakan diterangkan. Iya, kalau pertanyaannya si perampas kitab Yahudi, ya jelas Oten lah, jelas Kristen. Kalau Islam nggak mungkin. Kenapa? Kalau Islam itu punya kitab sendiri, mandiri. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadi muhaimin, menjadi penegak, pelurus, menjadi hakim yang meluruskan, yang menegakkan kembali apa yang pernah dibengkokkan oleh orang-orang Yahudi dalam kitab-kitab mereka, bahkan yang dibengkokkan oleh orang-orang Nasrani. Tiba-tiba datang Kristen. Ini Kristen tak dari mana datangnya, Yesus pun tak kenal Kristen. Tiba-tiba mereka punya kitab namanya Bible.
dalam Bibelnya ada pula nama Allah di situ. Ada pula perjanjian lama punya orang Yahudi. Nah, inilah yang dikatakan dalam judul ini, pertanyaannya, si perampas kitab Yahudi itu siapa? Ini Jelas kenapa? Kristen, bukan Islam. Sudah sangat jelas. Iya, lagi dulu nggak sama celana ya. Yang baru naik, kalau mau ngomong silakan. Anaknya di mana? Ya, Bang Onek, Bang Jenny, Kristen apa Muslim? Kalau mau dipakai juga. Nah, ngobrol doang dia ini, nggak berasa dia naik itu. Jenny, Bang Jenny. Bang Jenny. Bang Jenny. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam mama muda. Ini Bang cuman mau nyampain ke teman-teman saudara Muslim, kalau ilmunya masih minim, nggak usah naik ke komal-komal Kristen, jangan, karena mereka hanya akan mengolok-olok. Jadi sebaiknya kita di AFI aja, di Bang Zuma, Uniripa atau yang lainnya, Apologet yang lain kita dukung, klub oren, tap-tap layar gitu aja sih, bermanfaat daripada kita keliling komal-komal Kristen, nggak ada gunanya, mereka juga pun tidak akan mendengar pendapat kita. Waduh, mantap ini Bu. Mantap penyampaiannya dan informasinya. Semoga dipahami. Ya itu aja ya untuk teman-teman semuanya, mohon dimengerti karena di zaman ini semakin sengit persaingan. Jadi alangkah mudahnya kita memperdalam ilmu kita dulu sebelum kita ke komal mereka. Saya ikuti Itu anjuran aja. Ibu. Ya, Saya ikuti itu anjuran aja Ibu. Bang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ikuti anjuran Ibu karena saya nggak pernah kayak gitu. Ya, Bang Jenny, jadi motor. Aduh. Tidur deh. Aku bisa naikkan. Kalau sudah naik begini kan nggak bisa. Ya, halo Bang Tian, selamat bergabung. Bang Tian, Naik doang dia berisik apa sih? Wah, di sini juga berisik Bang. silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Kita terbuka kok. Silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silahkan ajukan permintaan naik. Di zaman mana sih, sejak kapan sih adanya menyembah selain Allah itu, musyrik itu? Sejak kapan itu? Sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Itu disebutkan dalam surat Nuh ketika ada orang soleh di antara mereka, wala tazarun nawad dan wala su'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang soleh yang dulunya adalah orang yang taat kepada Allah. Nah, setelah itu datanglah iblis menyerukan kepada generasi pertama umat itu untuk membuat patung agar mereka bisa dikenang, mereka bisa diingat kembali jasa-jasanya, sehingga membuat mereka itu bisa mengingat dan dekat kepada Allah. Nah, dibuatlah patung. Patung-patung ini dibuat dan ditancapkan di tempat di mana mereka sering bermajelis. Apa yang terjadi teman-teman? Setelah berlalu waktu yang panjang, wa nusyal ilmu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ilmu terlupakan. Dan banyak orang yang nggak tahu apa penyebabnya patung-patung itu dibuat. Akhirnya, ya, iblis datang membisikkan kepada mereka bahwa patung-patung itu dulu disembah oleh nenek moyangmu. Sehingga mereka pun menyembah patung-patung itu, fa'ubidat, dan mereka pun menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman bisa baca tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam tafsir Imam At-Tabari tentang tafsir dalam surah An-Nuh, wala tazarun nawad dan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang soleh yang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berisik yang berisik, naik doang berisik ah.
Ada aja nih orang ini. Jadi pada kesimpulannya iblis lah yang biang kerok selama ini gitu ya. Yes. Tidak dia ya. Iya, karena itu sudah janjinya di hadapan Allah dulu ketika dia diusir oleh Allah dari surga. Dia mengatakan, "Fa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Demi keperkasaanmu ya Allah, kemuliaanmu ya Allah, sungguh pasti aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Illa min ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang diberikan keikhlasan. Jadi hamba yang ikhlas aman, yang enggak ikhlas ini yang akan digoda oleh iblis sehingga mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat atau bahkan mungkin jatuh dalam kesyirikan. Iblis ini kayak apotik, 1 kali 24 jam nggak tidur menggoda manusia gitu. Ya, dia akan terus menggoda manusia supaya bisa jadi teman-temannya nanti menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kan neraka itu kan Allah sebutkan kan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Nah, supaya ada bahan bakarnya, manusia ini akan disesatkan oleh iblis supaya mereka jadi bahan bakar neraka nanti. Itulah itu. Tapi saya lihat iblis ini gitu ya, itu ajakannya enak-enak semua loh, nggak ada yang susah. Kenapa bisa begitu ya iblis, enak-enak semua gitu loh. Iya, itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia, ya yang tidak disukai oleh jiwa manusia, dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang disenangi oleh syahwat manusia. Contoh ini, Dinda dia enak-enak contoh semua. kan, contoh ini Dinda dia ya kan, orang kalau subuh kan enak-enak tidur tuh, pas kita mau bangun, kadang-kadang yang bisikin terusin aja tidur, ngapain bangun, gitu kan ya. Betul. Itu ya bisikannya ya. Yes. Terus tidur terus iblis itu yo gitu ya. Ya. Nah, cara menangkisnya gimana itu iblis itu? Cara nginjak lehernya iblis. Iya, keikhlasan kepada Allah, ketulusan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita jangan dengarkan bisikannya, kita tetap tunduk pada perintah Allah dan lakukan sesuai dengan keikhlasan kita. Jadi kalau dikatakan, "Ya udah kamu gak usah sholat," dibuang langsung di-cut. Enggak, saya tetap sholat. Karena sholat ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya dan saya harus segera melaksanakannya. Apapun itu yang terjadi. Nah, sehingga iblis tidak mampu untuk menggelincirkan kita. Mungkin ada doa kali sebelum tidur supaya iblis tidak menggoda kita dalam tidur kita. Iya, ada. Di Nabi SAW ajarkan sebelum tidur itu baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ditiupkan di tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Karena aku izin dulu, ini sudah azan. Aku ingin sholat di sini. Oke. Oh ya, oke, siap gantian. Siap. Jadi itu ya teman-temannya, jangan lupa sebelum tidur baca ayat kursi, surat An-Nas, Al-Ikhlas gitu ya. Supaya iblis itu tidak mampu mempengaruhi antum-antum semua begitu. Karena Banyumak juga udah kembali, Masya Allah. Di sini juga waktunya sholat, gantianlah kita. Indonesia Tengah sudah, waktu Burundi sekarang menyusul. Gitu ya, ingat ya teman-teman ya. Siapakah yang merampas kitab Yahudi? Nah, ini pertanyaan dan topik bagus sore hari ini gitu ya teman-teman. Udah selesai Dinda? Belum, udah aman? Mendengarkan ya. Sabar ya, kalau udah Banyumak udah oke kita turun. Apakah merampas kitab Yahudi? Ini pertanyaan teman-teman gitu ya. Ini memang butuh ilmu. Banyumak udah monitor, memantau sudah?
Sudah. Oke. Aman kan dah? Suara saya Ya. kedengaran kan ya? Kedengeran. Kalau gitu saya Baik. kasih pertanyaan baru saya turun. Siap. Kitab Yahudi sebenarnya itu apa namanya dan untuk siapa dan siapakah yang mencoba-coba untuk mempergunakannya? Saya dibawa, silakan diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Handi. Silakan rekan-rekan non-muslim ajukan permintaan, kita kembali untuk membahas tema kita ini. Silakan. Yang muslim tahan ya, jangan bergerak di bawah ya. Pegangan aja, tap-tap layar sambil atur napas. Silakan ajukan permintaan teman-teman non-muslim. Adakah yang ilmunya sedikit menguasai Bible? Karena kalau hanya sekedar modal ijazah, sudah sekolah, udah jadi pendeta, udah jadi pastor, kalau tidak ada keilmuan itu susah, sulit untuk menghadapi umat Islam. Karena kenapa? Umat Islam itu diberikan pemahaman yang lebih, yaitu wahyu, di mana landasan wahyu ini adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Al-Quran menjelaskan kepada umat Islam, bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunzirul ladzina zalamu wa basyara lil muhsinin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pemberitaan berupa wahyu bahwa sebelum Al-Quran diwahyukan oleh Allah, terlebih dahulu Allah menunjukkan kepada Nabi Musa alaihi salam yaitu kitab Torah sebagai petunjuk dan juga rahmat. Lalu Al-Quran datang sebagai kitab yang membenarkan kitab tersebut. Yang mana Al-Quran ini datang dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran datang sebagai pemberita kabar, memberikan kepada informasi kepada orang-orang zalim sebagai peringatan kepada mereka agar mereka segera angkat kaki dari ajaran zalim, ajaran yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan sekaligus Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Gitu. Jadi Al-Quran datang menjelaskan tentang Torah. Ya, hal ini harus dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen. Seperti itu adanya. Masya Allah. Sahabat RRS. Barakallahu fiik. Halo, semangat sore pengikut Jalan Lemput. Selamat sore Bang Suma. Bah, silakan buka kameranya. Silakan buka kamera. Ya, silakan Anda urai. Nggak ada suaranya, Bung. Nggak ada suaranya. Modal kacamata doang goyang-goyang. Yang terdiri dari apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu negara aja. Hanya kamu yang tidak mengakui kan? Memangnya peduli amat sih? Bukan begitu. Jangan tendensius. Santai aja, santai. Negara saja mengakui Bang. Hanya kamu pribadi yang mengakui. Relax, santai, relax. Peduli apa sih kan?
Masa negara mau mengatakan, jangan, itu kitabnya orang Yahudi. Ya nggak ada urusannya dengan negara itu. Islam hanya kamu ya, bukan semua Islam. Sorry, saya tidak mengatakan semua Islam. Hanya kamu yang mengatakan bahwa kami merampas kitab orang lain. Karena negara saja mengakui itu, Bang. Apakah negara tidak mengakui bahwa kitab orang Kristen itu adalah Alkitab? Saya nggak peduli dengan itu. Ini tema Ya, yang makanya akan kita aku tidak bahas. peduli Tema dengan tema ini tema ini siapa Oke. perampas kitab Yahudi kan gitu. Kenapa jadi tantrum? Di Santai dalam, aja. oke, tidak ya. Di dalam Al-Quran, kenabian itu diberikan kepada Bani Arab dan juga kitab, bukan kepada Bani Arab. Bukan. Kenabian diberikan kepada Bani Ini Israel. tema. Coba pakai ini. Tenangkan dulu. Ini ya dalilnya ya, saya baca. Bentar. Tenangkan diri Anda Saya dulu. baca. Tenangkan diri Saya Anda baca. dulu. Saya mau baca Tenangkan diri. dalil. Ini temanya nih. Ya. Si perampas kitab Yahudi. Siapa yang merampas kitab Yahudi? Artinya adalah kitabnya Yahudi digunakan, sedangkan dia bukan orang Yahudi, kan begitu. Yesus itu Nah, orang apa, Bang? Ya, Yesus saya itu tidak orang tanya. Yesus orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi dan kami Anda. adalah pengikut Yesus. Anda orang apa? Anda orang apa? Saya Anda ini orang orang apa? Indonesia. Nah, orang Saya ini orang Indonesia. Hubungannya kitab Yahudi dengan Anda apa? Oke, Yesus mengatakan Yohanes 3:16, barang siapa percaya, setiap orang yang percaya kepadanya, bagaimana kita akan percaya kalau kitabnya tidak ada? Kirain berbicara mengenai kitab, Bang. Kita berbicara mengenai kitab ini, bukan berbicara Oke, mengenai saya baca ya, saya baca, Yesus. bentar. Ini. Saya baca di kitab saya. Bentar, saya baca di kitab saya ya. Ya, silakan. Jadi siapa dalil? Saya baca Iya, dulu ya. Silakan. Oke, dengarkan baik-baik saya baca. Di dalam Mazmur pasal 146. 147. Ya. Iya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Itu Kemudian, pintar. dan Itu pintar. hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Itu dia tahu. Jadi orang Arab itu tidak mengenal hukum, mereka itu hanya ciplak. Makanya Prof. Munim Siri mengatakan 2/3 kandungan Al-Quran itu dikutip dari kitab-kitab sebelumnya. Itu Prof. Munim Siri, Bang. Dia itu peneliti. Siapa sekarang? Anda kan membaca dalil Ya. 147 dari Mazmur itu. Nah, sekarang siapa di luar Yahudi yang menggunakan kitabnya Bani Yakub, Islam atau Kristen? Anda kan membaca dalilnya tuh dan hukum-hukumnya Kristen. tidak diperkenalkan kepada. Nah, berarti udah terjawab kan? Kemudian kitab Udah terjawab belum? cerita, Udah terjawab cerita belum? tentang Musa itu diambil dari mana? Dari, Sudah terjawab. Sudah Al-Quranmu. terjawab belum? Cerita Sudah terjawab dalam belum? Al-Quranmu tentang Musa itu diambil dari mana? Sudah bukan di kitab terjawab suci kami. belum? Sudah terjawab belum? Cerita Sudah terjawab Musa, belum? Yusuf itu diambil dari Alkitab, Bang. Kenapa Anda nggak mau berhenti bicara ya? Kenapa Anda bicara sendiri kayak Ya, orang silakan. kepanasan kali gitu? Kayak kepanasan sekali Anda ini. Kipas. Kenapa? Kenabian itu diberikan kepada Bani Kipas. Israel. bukan- Kenapa? Ada kipas. Itu ada kipas. Bang RRS. Thank you. Ada kipas. Ada kipas tuh. Ada kipas tuh. Ada kipas tuh. Bang, Muhammad itu Bani Allahu Arab. Akbar. Jadi jangan Lucu. sama-sama. Dikipasin lagi tuh. Masa orang generasi dikipasin lagi tuh. Panas ya Bang ya? Jadi ternyata Panas. Pak Al-Quran mengutip. Abang panas? Bang. Jadi saya Abang sudah panas ya? katakan, Tuh dikipas Al-Quran habis. Oh dikipas habis Musa, abah. cerita Oh tentang baba dikipas habis abang ini keren Yusuf, kali bah. itu diambil dari Alkitab. Di- Makanya Prof. Muhammad katakan 2/3 kandungan Al-Quran itu Allahu Akbar. diambil dari Masya apa? Allah. Kitab-kitab sebelumnya. Itu fakta. Udah terjawab ya, udah terjawab. Bahwa di Ya, luar betul. Yahudi Kenapa? Kenabian diberikan kepada Bani bahwa Israel. ini kita bicara kitab. Ini bicara Ya. kitab kita. Nah, siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen? Ya, Islam mengutip. Kalau Islam dikutip, ini tidak bicara masalah cerita kutip. tentang Nabi. Ini bukan berbicara mengenai Musa kutip. diambil Jadi dari kalau Alkitab kami. kalau misalnya
kejadian pada masa lampau seperti terjadi antara Nabi Abraham dengan anak-anaknya dikutip oleh Musa alaihissalam. Itu tidak mengambil kitabnya orang, itu cuma mengutip berdasarkan wahyu. Ini yang jadi masalah sekarang ini adalah ada orang di luar Yahudi yang jelas-jelas mengambil kitab agama lain. Itu siapa? Islam atau Kristen? Jawab. Negara saja mengakui bahwa kitab orang Kristen itu apa? Alkitab yang terdiri apa? Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada negara mengatakan orang Kristen mengambil kitab orang lain. Lucu. Jadi kitabnya tunggu. Jadi kita Yahudi juga. Kitab Taurat itu dikipas lagi tuh, dikipas terus tuh. Jadi kitab Taurat itu ada nggak legitimasi Anda gunakan? Ya ada lah. Nah, coba tunjukkan di mana dalilnya? Oke. Dalil silakan. Ya, saya ingin baca dalilnya, silakan. Saya tunjukkan dulu. Bentar. Iya, silakan. Nah, kita harus pakai dalil, Bang. Iya, betul. Oke. Ya, bentar. Harus pakai dalil, benar. Ya. Mana dalilnya tolong untuk Open can. Iya. Oke. Iya, silakan. Anda dikipas saya tadi. baca di Pengkhotbah. Oke, saya baca di Pengkhotbah 12. Bentar, kan? Iya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Oke. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Garis bawah ya, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi perintah-perintah Allah itu termasuk Taurat. Allahu Akbar. Perintah-perintah Allah itu Yang termasuk saya Taurat, bertanya, bukan? yang saya Dan itu tanya, ini yang bukan saya kewajiban setiap orang pertanyakan, atau kewajiban setiap orang, Bang. yang saya pertanyakan itu adalah tentang kitab Torah atau kitab Tanakh. Itu diwahyukan untuk Peraturan siapa? itu apakah tidak termasuk kitab Taurat dan Tanakh? Kitab Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Jangan Anda Ini tambah-tambahkan. kewajiban setiap orang. Allahu Garis Akbar. bawahi. Allahu Akbar. Kewajiban Masya setiap Allah. orang. Nih, saya bacakan dalilnya ya. Jadi kalau Dalil yang justru pertama. yang mengambil Gantian. Islam. Ya. Di dalam Ulangan 33 diterangkan begini. Inilah berkat yang diberikan kepada Musa. Abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum Musa mati, kepada orang Israel. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Seir, dan kemudian terbit dari Seir, lalu kemudian ia tampak bersinar dari Paran, dan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di tangannya ada tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka, pada kakekmu lah mereka duduk menangkap satu firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Milik jemaat Yakub. Tolong Anda tunjukkan bahwa Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa itu adalah juga milik kepunyaan orang Indonesia. Silakan. Di situ Taurat, Musa telah memerintahkan hukum Taurat suatu milik kepunyaan jemaat Yakub. Jemaat Yakub di situ artinya adalah keturunan anak-anak Yakub. Silakan Anda tunjukkan dalil bahwa Taurat itu untuk Roma. Kan Roma dulu nih. Roma, habis itu Belanda, habis itu Indonesia. Roma aja dulu. Roma. Silakan Anda tunjukkan. Sebelum saya jawab, saya bertanya dulu, apakah peraturan itu tidak ada dalam Taurat? Taurat itu hukum, arti daripada Taurat itu hukum. Oke. Hukum sekarang, itu kan peraturan bukan? Iya, peraturan untuk milik kepunyaan siapa? Peraturan milik bukan. kepunyaan siapa? Anda sudah aku ya, itu peraturan. Nah, makanya peraturan saya baca milik di Pengkhotbah ayat 12. Dengarkan baik-baik. Peraturan milik siapa? Ya. Di situ diterangkan peraturan milik siapa? Tunggu. Peraturan milik siapa? Ini untuk kewajiban semua orang. Saya baca dalilnya lagi. Saya baca lagi. Musa ini telah memerintahkan hukum kepada kita. Dengar. Dan Dengar. berpeganglah pada perintah-perintahnya.
Dengar. Torah ini adalah milik kepunyaan kita yang diberikan kepada jemaat Yakub. Oke ya. Jadi tolong kasih saya data di mana Setiap Taurat orang. itu, di mana Taurat itu diwahyukan untuk setiap orang. Silakan. Nah ini. Saya sudah baca, tadi Anda sudah akui bahwa perintah itu kan termasuk Taurat. Nah ini Iya, ini tapi- dalilnya saya baca dengan Tapi pelan-pelan ya. Taurat itu Oke. adalah milik Oke. jemaat Saya Yakub. baca pelan-pelan, saya baca Milik pelan-pelan. jemaat Yakub. Nah, silakan Akhir Anda tunjukkan di dari mana segala tertulis, yang didengar, di mana ialah- tertulis Taurat itu adalah milik semua orang. Oke. Silakan. Kan, Taurat itu peraturan kan? Anda sudah Kan Akhir saya. kata dari segala yang didengar ialah Taurat itu takutlah adalah akan milik Allah jemaat dan Yakub. berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi bukan cuma orang Israel, Bang, bukan cuma orang Arab, bukan cuma orang Indonesia, tetapi semua orang. Itu adalah kewajiban, Bang. Jadi berbicara tentang hukum itu universal. Memang bangsa Israel dikhususkan. Dalam Al-Quran menunjukkan bangsa Israel itu dilebihkan. Betul tidak? Tetapi bukan berarti hukumnya itu cuma khusus orang Israel. Ketika mereka itu menolak, akhirnya kan keselamatan itu diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Ya, bangsa yang menghasilkan buah yaitu apa? Mereka yang menurutkan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Jadi sebetulnya kita sudah melebar ya. Jadi kalau Anda bilang kami mengambil kitab orang lain, wah ini kitab firman Tuhan itu untuk semua, Bang. Tolong Bukan tunjukkan cuma di orang mana Nah, ini dalilnya, dalilnya. di mana dalilnya Khotbah Taurat pasal itu, 12 ayat 13. di mana dalilnya Taurat itu adalah milik semua orang, di mana? Tadi Anda Ayo sudah dong. akui Taurat itu berisi peraturan-peraturan, ya kan? Anda kan sudah akui Silakan, bahwa silakan. Taurat itu berisi peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan Tuhan itu apa? Wajib untuk setiap orang. Anda orang bukan. Di Kalau Anda mana orang, dalilnya? Di mana dalilnya? Karena pengkhotbah itu, kalau Anda baca kitab pengkhotbah, ya pengkhotbah itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk setiap orang. Jadi ketika berbicara setiap orang, brother, jangan mau berdosa. Ini setiap orang. Oke, saya mau bacakan ayat yang lain lagi ya. Bentar. Udah, Anda turun, Anda nggak ada Oh, ilmu, kenapa? Kenapa? nggak ada ilmu. Ngapain saya diskusi sama anjing gila? Ngomong sendiri, hanya gara-gara pengkhotbah mengatakan bahwa itu untuk semua orang. Oh, dibilangnya untuk Kristen juga. Pret. Kapan warasnya sih? Ayo silakan non muslim ajukan permintaan. Yang non muslim aja bang ya. Yang muslim nggak usah ajukan permintaan. Oke? Iya bang. Halo semangat sore. Selamat sore bang. Iya. Dari Kristen. Iya bang. Iya silakan buka kamera kita diskusi. Oke bang. Oke. Sebentar dulu bang ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Salam kenal, Bung. Ya salam kenal bang. Iya. Saudara, ini ada tema si perampas kitab Yahudi. Artinya ada yang bukan Yahudi yang memakai kitabnya Yahudi. Kalau saya membaca dari kitab Kejadian 49 nomor 27, Yakub menubuatkan anak-anaknya seperti apa laku, karakter, tabiat anak-anaknya kelak. Nah,
diterangkan di dalam data tersebut, di data 27 dari Kejadian 49, bahwa Benyamin kelak lakunya seperti serigala. Pagi merampas, sore membagi-bagikan hasil rampasan. Paulus mengaku keturunan Benyamin, tergenapi berarti. Di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku Benyamin, keturunan Benyamin. Sesuai dengan nubuatan ini, keturunan Benyamin seperti serigala, nyamar, lalu merampas, lalu membagi-bagikan ke bangsa lain. Paulus mengambil Taurat, lalu membagi-bagikan Taurat itu kepada bangsa di luar Yahudi. Nah, seperti halnya Kristen hari ini, memegang kitabnya Yahudi, yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal tidak ada legitimasi dari orang Yahudi sendiri bahwa kitab mereka itu ditulis dan diperuntukkan untuk non-Yahudi. Bagaimana Anda menyikapi setelah tahu hal ini? Silakan. Baik Bang. Terima kasih dulu sudah dinaikkan di Komal Abang. Siap. Dan tentunya sebelum saya menanggapi apa yang Abang utarakan itu, maka yang saya mau tanyakan Abang berikan. Iya. Menurut Abang, agama yang benar itu yang mana? Agama yang benar itu adalah yang tidak mengklaim kitabnya agama lain sebagai kitabnya. Karena agama benar itu pasti berdiri di atas kitabnya sendiri, bukan berdiri di atas kitab agama lain. Seperti itu, Bang. Apatah lagi itu kan ya baiklah, terima kasih. Iya. Tapi menurut saya itu kan Suaranya siapa yang kecil, teman-teman? Sabar dulu. Suaranya kecil maksudnya suaranya siapa ini? Suaranya saya? Jawaban Abang itu kan jawaban Abang atau menurut Abang, ya kan? Bagaimana bisa agama itu dianggap benar kalau dia cuma nebeng tenar pakai kitabnya orang? Gimana mau dianggap benar, Bang? Menggunakan barang palsu kok bisa benar? Nggak mungkin. Kalau menurut saya, Makasih deh. kalau menurut saya secara ilmu pengetahuan, yang dianggap benar itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan percobaan dan sudah diteliti dan dengan benar, dan hasil dari penelitian itu dinyatakan benar, dan itu pun ada validasinya, baru Kan ada dikatakan benar. Tetapi kalau misalnya dia memunculkan spekulasi atau asumsi masing-masing, atau misalnya banyak orang, atau begini saja, berbeda-beda pendapat orang tentang itu, maka apakah itu dikatakan benar atau bagaimana? Saya tidak terlepas dulu mau agama apapun ini, mau agama Islam, mau agama Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu. Itu kan dia, kalau dia Islam, sesuai dengan keyakinannya, pasti dia mengatakan itu yang benar. Tentunya dia, kalau dia agama Hindu, tentunya dia mengatakan ini agama saya yang benar. Berarti dia memunculkan banyak pendapat. Sehingga kalau misalnya memunculkan pendapat, tidak ada kesimpulan, otomatis, maka itu tidak ada yang mengatakan ini yang benar. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa agama ini yang benar. Oke. Nah itu menurut saya, Bang. Iya, mungkin ada benar, mungkin ada benarnya apa yang Anda sampaikan. Tetapi tidak mungkin ada sebuah agama benar kalau menggunakan barang palsu. Itu udah pasti tuh. Nggak mungkin.
Bagaimana mungkin dikatakan agama itu benar kalau kitabnya saja kitabnya orang dipakai, imitasi. Nggak pakai barang asli. Karena barang asli miliknya orangnya sendiri. Sehingga agama itu cuma menggunakan terjemahan-terjemahan dari zaman ke zaman untuk dipakai sebagai konsep agama. Mungkin agama yang lain itu tidak benar. Tapi kita tidak bisa pastikan agama itu tidak benar atau agama itu benar. Tetapi kalau ada agama yang menggunakan barang palsu, itu sudah ada benarnya. Itu sudah tidak benar lagi tuh. Kalau sudah ketahuan mengambil kitabnya agama lain, lalu dipakai di dalam agama kita yang berbeda dengan agama si pemilik kitab, maka udah jelas si palsu inilah yang tidak benar. Begitu Bang. Saya bisa memahami Bang. Apa yang Abang jelaskan itu saya bisa memahami. Syukur. Tetapi Bang, tetapi Bang, Abang mengatakan ini barang palsu. Yes. Yang bagaimana kita mengatakan ini sesuatu yang benar sementara itu barang palsu? Itu kan menurut pendapat Abang. Kalaupun saya mengatakan begini, agama kan Abang agama Islam misalnya. Berarti kalau kitabnya itu palsu, bisa saja saya mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Itu awal mulanya kitab itu turun yang pertama sekali. Abang udah pernah melihatnya dulu. Dan di mana itu? Apakah di Indonesia ini atau di mana? Awalnya itu dari mana? Al-Quran itu kitabnya umat Islam. Al-Quran kitabnya umat Islam. Saya tidak Berbeda. Berbeda dengan agama Anda. Agama Anda itu namanya Kristen. Kitabnya agama Yahudi dipakai. Itu agama Anda itu gitu. Orang Hindu kitabnya sendiri, Buddha kitabnya sendiri, Yahudi kitabnya sendiri, Islam kitabnya sendiri. Giliran Kristen kitabnya agama lain. Begitu Bang. Jadi bagaimana mungkin agama Kristen itu agama betul, sedangkan kitab yang dipakai kitab orang, kitab agama lain gitu loh. Dengan menggunakannya sebagai konsep yang berbeda dengan konsepnya si pemilik kitab. Yang pemegang uang asli menilainya palsu, menilainya bahwa itu ada uang 10.000. Kan udah nggak nyambung. Ya namanya begini, palsu Bang, palsu. Itu menurut Abang itu fakta. pemahaman Abang itu adalah pemahaman yang ego tentang itu fakta, itu fakta Bang. Itu fakta. Iya. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, Abang. Abang. Memang itu benar. Begini Bang, kalau pemahaman saya kurang tahu nanti kalau Abang itu setuju. Begini, agama itu sebenarnya adalah hanya sebagai sarana. Artinya agama artinya tidak. Agama itu kacau, tidak kacau. Jadi agama itu sebenarnya kalau mau saya sama semuanya. Mengajarkan kebaikan. Artinya enggak sama dong. Hanya sarananya yang sarana. Namanya agama itu adalah sarana. Itu kalau menurut pemahaman saya. Enggak semua agama itu sama. Saya begini Bang. Sebelum Abang tanggapi. Iya. Sedangkan Agama Islam, saya tidak mengatakan kitabnya itu palsu. Saya tidak mengatakan juga agamanya itu tidak benar. Iya, saya mengakui agama Islam itu pasti agama yang benar menurut Islam. Dan itu mengajarkan kebaikan. Begitu. Saya mengatakan juga agama Buddha itu adalah agama yang benar menurut orang Buddha yang meyakininya. Begitu juga agama Kristen. Menurut yang meyakininya, sebagai seorang pengikut Kristus, pasti dia meyakini bahwa itu yang benar. Berarti sebenarnya itu, karena kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah, bahwa agama ini yang benar. Kenapa? Baru dikatakan sesuatu itu benar Bang, sudah diuji kebenarannya. Dan sudah divalidasi, misalnya dalam ilmu sains dan teknologi. Panjang kali ya Bah. Tapi kosong. Hindu dengan kitabnya mungkin ada benarnya. Buddha dengan kitabnya mungkin ada benarnya. Hindu, Buddha, Islam mungkin ada benarnya. Karena mereka menggunakan pola kitab mereka masing-masing. Tapi Kristenku pastikan tidak benar.
karena menggunakan kitabnya agama lain. Tidak masalah. Begini, Itu Bang, udah pasti sebagai itu, Bang. saya, Itu udah pasti. ya, saya menghargai apa Itu yang udah pasti. abang bilang itu, yang abang sampaikan itu saya menghargai dan saya menerima sebagai Iya. saya menerima. Tidak menjadi masalah dan saya karena abang yang mengatakan itu. Ya, itu fakta, itu fakta, itu real. Dari saya. Itu fakta real. Sekarang begini, Bang. PL itu kitabnya siapa? Kutanya dulu. PL itu kitabnya siapa sejatinya? Itu kan kitabnya orang Kristen ini ya terbagi dua. Perjanjian Lama dan Saya Perjanjian tanya, Baru. PL itu kitabnya siapa? Jujur dulu. Ya kitab orang Kristen. PL apa adanya. PL itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa abang ketawa dulu? Ini saya jujur mengatakan apa adanya. Yang kami gunakan itu adalah kitab yang Perjanjian Baru adalah. Nah, itu baru kitabnya Kristen. Perjanjian Baru itu kitabnya Kristen. Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi. Makanya saya katakan kepada abang ini, Kristen tidak mungkin agama benar. Kenapa? Karena dia menggunakan barang palsu. Apa barang palsunya? Terjemahan kitab agama Yahudi di mana yang asli tidak menghantarkan penganutnya menjadi Kristen, sedangkan yang terjemah menghantarkan pengikutnya menjadi Kristen. Yang asli saja tidak menghantarkan orangnya menjadi Kristen. Lawang ini terjemah kok larinya ke Kristen, berarti dengan menggunakan kitab palsu orang bisa jadi Kristen, tapi dengan menggunakan kitab asli orang menjadi Yahudi. Yang mana yang Anda gunakan akal Anda larinya ke mana? Yang asli atau yang palsu? Kalau Anda yang asli lari ke Yahudi, kalau palsu lari ke Kristen. Itu fakta, itu real. Gak bisa Anda pungkiri, itu kenyataan. Hari ini Yahudi masih ada loh. Si pemilik kitab masih ada loh. Begini Bang, oke. Apa yang saya sampaikan bahwa apa yang abang katakan itu saya terima. Bagus. Saya terima. Mau mengatakan itu palsu, iya saya terima. Kan yang mengatakan itu kan abang sendiri yang berbeda dengan keyakinan saya. Kan begitu. Nah begini saja Bang, yang saya tanyakan. Bagaimana juga dengan yang orang yang tidak punya agama itu? Apakah mereka tidak bisa hidup di dunia ini dengan baik? Ya mereka hidup, orang ateis hidup, mereka baik. Ini kita berbicara mengenai agama. Jangan bahas yang tidak punya agama. Karena ini bahasan kita adalah kitabnya Yahudi. Karena saya perhatikan masalah perdebatan agama ini tidak pernah putus-putusnya. Oh memang antara jahat dan kebenaran itu pasti berdampingan, seiring sejalan dia. Oke Bang, karena ini tidak pernah saya perhatikan di TikTok ini tidak pernah putus-putusnya masalah perdebatan masalah agama. Jadi iya, karena antara iblis dan keturunan Adam memang bermusuhan. Ada juga apologet dari Kristen mengklaim ini benar-benar. Saya berpikir, nah bagi juga yang tidak punya agama ini, tidak mempunyai kitabnya, dia bisa hidup. Dan kemudian pertanyaan saya Bang, misalnya agama Islam mengatakan begini, nanti kalau dia mati, kalau dia perbuatannya baik, dia masuk surga. Dan di akhirat begini nantinya yang terjadi. Adakah manusia sekarang ini yang sudah mati dan dia mengenal, atau misalnya abang sendiri, sudah mengetahuikah akhirat itu? Sudahkah mengetahui hal-hal itu? Kan kalau kita bertanya tentang itu, maka akal kita tidak bisa menjangkaunya. Bisa dong, bisa Bang, bisa. Dan kemudian lagi, kalau bagi yang tidak punya agama, kita lihat di negara-negara yang lain, ada negara-negara yang ateis, tapi mereka bahas yang tidak punya agama saja. Mereka berhasil. Nah, kalau saya sarankan, abang mending ateis daripada Anda beragama tapi kitabnya orang Anda pakai. Nah itu Bang, masih lebih berharga yang tidak beragama daripada Anda beragama tapi kitabnya orang Anda pakai. Pembuktian masalah mana agama yang benar itu sebenarnya. Agama yang benar itu adalah agama yang menggunakan kitabnya sendiri, bukan kitabnya agama lain diambil. Kalau abang ngapain jauh-jauh Bang?
secara sederhana sebenarnya pembuktian agama itu benar atau tidak, mana agama yang benar atau yang tidak benar, sebenarnya di situ. Bagaimana dengan yang tidak punya agama? Mereka juga bisa hidup dengan sama seperti kita. Ini bukan Artinya masalah itu, beragama saya tidak bisa beragama, ini berbicara bahwa masalah kitabnya agama itu Yahudi. bukan sesuatu Alamak. yang membawa kita bagaimana, tetapi agama itu adalah hanya sebagai sarana. Alamak. Itu sebenarnya. Karena begini, pembuktian sederhananya, bagaimana orang yang tidak punya agama? Apakah dia Aduh. tidak bisa hidup dengan Ini baik kalau tidak sedang punya agama? membahas masalah punya agama atau tidak punya agama. Ini kita sedang membahas Iya, yang agama saya yang tanya dulu sebelum agama yang masuk ke sini, benar Bang. dan agama yang Yang tidak sebelum benar. masuk ke sini, Agama yang tidak benar itu adalah agama yang mengambil kitabnya agama lain. Artinya barang palsu dia pakai. Hasil itu kan menurut rampasan. masa abang tidak mengerti? Saya tidak PL itu maksudnya Pak, tidak PL itu tersinggung. Bang, PL itu, Saya PL tidak itu. tersinggung kalau PL misalnya itu abang ini menganggap bicara bahwa sendiri. kitab orang Kristen itu yang perjanjian lama adalah bukan kitab orang Kristen. Ya memang Saya terima, bukan. itu kan menurut pendapat abang. Terus Tapi yang kalau menurut coba. menurut Aduh, pendapat bicara saya, sendiri. Moderator mana ya? Muak saya lihat ini orang. Udah sombong bodoh bahlul lagi. Gak mau mendengar. Aduh, parah. Gak ada otak. Sok mau menggurui kita gitu. Gimana ceritanya kambing menggurui manusia? Gak ada otaknya. Coba yang sedikit agak berilmu dari Kristen naik sini. Ayo. Sedikit yang agak berilmu. Apalah ngomong gak jelas entah kemana-mana perginya. Salah orang dia, salah komal dia. Dia pikir aku itu jemaat gereja yang bisa dikibulin kali. Halo, semangat sore. Selamat sore. Halo, saudara Matias. Assalamualaikum Bang Zuma, selamat sore. Waalaikum sore, dari gereja mana Bang? Saya Islam Bang. Terus mau ceramah abang kita? Halo, selamat sore. Sore Bang, Assalamualaikum. Waalaikum, dari gereja mana abang ini? Biasa Kristen yang beri salam juga. Assalamualaikum juga kalau Kristen. Nggak ngaruh kalau dia nggak ada pengaruhnya. Babi aja yang haram dimakan, apalagi kalau cuma sekedar beri salam. Halo, silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Ayo dong, buktikan ke kita bahwa kalian adalah pewaris dari barang kudus milik orang Yahudi yang Yesus katakan, jangan kau lemparkan barang yang kudus kepada babi dan mutiara kepada anjing. Ayo. Apakah pantas kalian menerima barang kudus berupa Torah? Ataukah barang yang mutiara milik orang Yahudi, pantaskah? Halo teman-teman dan muslim, silakan ajukan permintaan. Cempar-cempor, nggak bisa naik dia. Cempar-cempor. Jaringan saya ya. Oke. Muslim. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Teman-teman Kristen di luar sana mendengarkan suara saya. Halo. Iya. Oke, silakan. Tadi di komal saya ada tema terkait siapakah yang mencuri kitab Yahudi. Silakan. Halo Mas.
Kalau bahasa sembahan gimana? Sesembahan itu belum ke sana temanya. Masih terkait dengan pencuri kitab. Kenapa nggak mau bahasa sembahan? Kan lebih asik loh. Kasihan kalau anak Maria harus kita bahas sore ini. Kasihan kalau anak Maria harus ke bawah-bawah. Ayolah, bahasa sembahan. Pertanyaan Boleh. Boleh. Silakan. Kalau memang Anda harus membahas itu demi memuaskan, silakan. Mau pakai analogi dulu atau langsung to the point nih? To the point. Tapi bolehkah Anda buka kamera? Ini saya buka kamera. Enggak, Anda nampak di sini, enggak nampak di sini. Ya kenapa harus pakai kamera? Yang penting kan isinya. Buka kameranya, Bang. Oke. Tapi temaku masih sama. Siap. Cuma Iya. Oke. Foto ini Islam sedang menyembah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Oke. Iya. Bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah Allah? Kami umat Islam menyembah hanya kepada Allah, tak menyembah kepada siapapun. Sembahan kami hanya Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Bukan makhluk, bukan ciptaan. Itulah sembahan kami. Saya balik nanya. Boleh saya balik nanya? Saya boleh balik nanya. Saya boleh balik nanya. Boleh ya? Boleh ya? Kamu Boleh ya? meyakininya atau bagaimana? Boleh saya balik nanya? Iya, meyakini atau bagaimana bahwa yang kau sebut Oke. ini adalah Dengar saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Di dalam kitab Wahyu 5 nomor 6, di situ dikatakan bahwa Tuhan Anda binatang bertanduk 7 bermata 7. Apakah Anda sadar bahwa selama ini Anda sembahannya itu adalah binatang yang bertanduk 7 bermata 7? Silakan jawab. Dalil. Ya, saya minta dari dalil aja ini kau nggak kasih. Gimana kita mau mendalil? Kami hanya menyembah kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana wa'budani lizikri. Kan jelas itu. Jelas sekali bagi kami. Kami diperintahkan beribadah untuk mengingat kepada Allah. Hanya kepada Allah kami beribadah. Kan gitu. Nah sekarang saya balik nanya kepada saudara. Saya balik nanya. Pertanyaan saya. Saudara, pertanyaan saya kan jelas tuh. Apakah Anda, dengar pertanyaan saya. Apakah Anda sadar bahwa selama ini Anda menyembah kepada makhluk yang bertanduk 7 bermata 7? Jawab. Tadi kan kamu minta dalil. Ini Allah. Apakah Ka'bah ini Allah? Oh, bukan dong. Masa Ka'bah itu adalah Allah? Kan lucu Anda ini. Kami tidak menyembah kepada makhluk, udah aku bilang. Kami tidak menyembah kepada makhluk. Kami menghadap, karena itu adalah metode dalam beribadah. Menghadap kami kepada Ka'bah ini. Enggak ada kami mengatakan itu adalah Allah. Enggak ada. Sekarang permasalahannya adalah, tunggu. Anda harus menjawab pertanyaan saya. Bagaimana bisa Anda mengatakan Anda pengikut para nabi sedangkan sembahan Anda bertanduk 7 bermata 7 gitu loh. Gini. Tadi kamu katakan di foto ini sedang sujud menyembah kepada Allah. Oh, salah. Anda penipu. Saya mengatakan kepada saya, dengar. Kami sedang beribadah kepada Allah. Kita ulangin gimana? Tetapi Anda Anda mengatakan, dengar. Tetapi Anda menuduh Allah itu adalah Ka'bah itu kesalahan Anda tuh. Kesalahan Anda itu di situ. Dari awal, Ka'bah itu bukan Allah. Ka'bah itu bukan Allah. Itu anehnya Anda. Udah. Anda nggak layak untuk diskusi sama aku. Nggak layak. Anda nggak ada ilmu gitu masalahnya. Hanya nuduh doang. Jadi kalau umat Islam itu sujud menghadap kepada Ka'bah, lantas dikatakan menyembah Ka'bah. Lalu bagaimana dengan kalian dalam beribadah? Bernyanyi menghadap ke pendeta. Kalau dia pendetanya laki-laki,
boleh dong saya katakan Anda menyembah kepada apa? Pada telur. Dan kalau Anda bernyanyi di gereja menghadap kepada pendeta yang perempuan, berarti boleh dong saya katakan Anda menyembah kacang. Bagus kalau kan kacang asin. Masalah generasi. Oke, teman-teman non muslim silakan naik lagi. Ternyata dia tidak ada ilmu sama sekali. Dituduhnya kita menyembah kepada Ka'bah, sementara dia nyata-nyata menyembah kepada siapa teman-teman? Pada siapa teman-teman? Ada yang tahu? Makhluk atau binatang bertanduk 7, bermata 7. Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri itu, makanya dia nggak berani ditanya. Dia cuma beraninya bertanya terus, teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Sore. Iya. Ya, sore. Sore juga. Silakan buka kamera. Silakan. Ayo Bu Resmi. Oke, sebentar. Iya, kencang kali suaranya Bu Resmi nih. Tadi udah aku aktifkan nih. Mana nih kameranya? Iya. Silakan tanggapi. Silakan tanggapi. Ini orang pakai baju nggak ya sih? Dia itu pakai baju apa enggak sih, teman-teman? Halo, 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 halo. Halo, silakan. Oh, pakai. Kirain enggak pakai baju. Halo, silakan. Bu Rasmi silakan. Bu Rasmi kalau bisa membahas tema ini silakan. Kalau tidak bisa angkat tangan. Kristen silakan naik yang lain. Halo? Saudara-saudara Kristenku yang lain silakan ajukan permintaan. Tema kita membahas tentang siapa perampas kitab Yahudi. Islam atau Kristen? Ayo, teman-teman silakan ajukan permintaan. Bu Rasmi. Lu naik ke sini kok nggak pakai baju sih, Bu Rasmi? Kita cari lagi teman-teman. Kita cari teman-teman kita dan Muslim yang bisa membahas tema ini. Apa ini? Kayu salib mahoni. Sembarangan aja namanya ini. Muslim ini. Ini Muslim ah. Kentara kali namanya. Halo, semangat sore. Muslim dia itu. Namanya gitu. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan naik ke sini. Ayo, jangan malu-malu. Bahasan tema kita bagus loh. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi sampai harus menjual kitabnya orang? Ayo. Silakan teman-teman. Jangan malu-malu, naik aja. Saya tidak keras kok. Tema ini saya hanya minta Anda yang berbicara ingin dengar. Bagaimana Anda membela keyakinan saudara? Silakan ajukan permintaan. Jangan malu-malu. Halo. Oh, belum naik ya. Gak muncul ya teman-teman. Sabar. Halo, selamat sore. Semangat sore. Sore bang. Ada onde-onde
onde-onde kah? Halo? Halo? Selamat sore. Halo? Selamat sore. Halo? 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 Kasih sih mah. Hei! Apalah orang ini? Naik-naik cuman gitu aja polanya. Diskusi dong. Jangan diam-diam baik. Kita diskusi bahas itu tema tuh, ada tema tuh. Ada tema tuh, menarik tuh temanya. Mereka enggak ini teman-teman, tidak berdaya. Mereka tahu berarti ya. Mereka tahu berarti agama mereka ini. Wah ini gimana ini, Bang Suma pasti tahu nih. Kalau saya naik gimana membela keyakinan saya, karena itu memang fakta. Memang fakta ini. Kitab kami ini memang kitabnya orang Yahudi. Gimana kalau saya naik, habis lah aku. Karena itu memang kenyataannya memang begitu. Agama palsu itu yang menggunakan kitab palsu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo. Apanya yang enak? Apa? Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Kita diskusi, kita debat. Jangan malu-malu. Silakan ajukan permintaan. Silakan. Ada onde-onde kah? Tunggu ya teman-teman ya. Kita cari dia, kita ajukan ke dia. Berani nggak dia ya? Merpati balap. Si Burian, sorry. Halo, selamat sore. Bang Durian. Halo. Halo, Bang. Halo, Ricky. Oten di ambang kepunahan. Ya, halo, semangat sore. Selamat sore, Bang. Dari Kristen, Abang? Kan, Bang. Dari Kristen? Bukan. Dari mana? Ya, fan aja sama Abang, Bang. Ya. Dari Padang, Sumatera Barat, Bang. Oh, siap. Ada yang ingin mengatakannya kepada siapa, untuk apa? Enggak, saya cuma bilang aja, Bang, semangat aja, Bang. Oh iya, tetap semangat, Bang. Semangat kali pun. Udah, Bang, ya? Ada lagi? Cuma itu doang, Bang. Semoga Bang sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Ada lagi? Saya boleh tanya lagi nggak, Bang? Ada Abang lagi? pernah ke Padang ya, Bang? Belum. Padang nggak, Bang? Belum. Bukit Tinggi, Bang, di iya. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, iya. Di Padang itu, Bang, Bukit Tinggi. Sama aja itu, Bang. Oh iya. Sumatera Barat. Sorry. Oke. Udah berapa lama, Bang? Berapa lama, Bang, di Padang? Oh iya, sudah lama, Bang, udah lama. Nah, terus sampainya kita nggak diskusi nih. Halo, semangat Saudara Nita. Iya, Saudara Riki, makasih Bang Riki. Assalamualaikum, maaf, biru ndak aku pencet. Oh, Turunkan siap, makasih. Tinita, sehat selalu.
panjang umur. Jangan lupa tap-tap layar. Nah, ini bagus namanya nih, Rudiat Tanwizi. Perawi hadis ini teman-teman. Assalamualaikum. Ya. Waalaikum. Dari mana bang? Dari Banten bang, dari Rangkas Bitung. Rumah. Terima kasih bang sudah dinaikin. Sebentar saja bang ya. Oh, siap. Saya dari Kecamatan Cirinten, perbatasan Baduy Dalam bang. Oke, oh ya. Banyak madu di situ. Oh, ada bang. Siap. Sedikit saja bang gini. Jadi di sini itu kan ada suku Baduy, ada suku Islam juga kan. Dari siap. Ini kawasan Baduy. Baduy. Jadi kebetulan di sini kan banyak turis. Nah, banyak bule. Yang masuk ke Baduy itu tidak semuanya turis bang. Melainkan misionaris. Nah itu. Dan targetnya itu bukan orang Baduy bang, bahkan justru orang yang Islam itu. Nah, untuk antisipasinya seperti apa bang? Sekiranya bisa dialog-dialog seperti ini itu di-share kepada teman-teman kita yang ada di sana. Sekiranya mereka menggunakan HP gitu. Iya, tapi kita sudah sering dengar juga sih misionaris itu bergerak di sana juga memang. Mereka masuk di perkampungan orang Baduy untuk memasukkan ke agama mereka. Nah itu misi memang seperti itu. Iya makanya jadi itu kita, aja bang. Oke.
Udahlah. Lah, jangan lagi udah nggak zaman. Indonesia sudah merdeka, Bangku. Udahlah, jangan kayak gitu, pendahulu kalian sudah melakukan hal-hal seperti ini tapi nggak mempan. Bang. Boneng, dengar dulu. Nggak usah. Jangan mentang-mentang agama Anda berasal dari penjajah. Anda masih mau melakukan penjajahan di Komal ini. Santai aja, Bang. Mari duduk kita. Abangku yang cantik. Mari duduk kita bahas tema kita ini. Ayo Bang. Oh, Bangku. Abangku yang cakep. Aduh. Amat. Abangku ini. Duduk yang cantik, Bang. Duduk yang cantik. Kita bahas tema ini, Bang. Jangan lagi pakai cara-cara Belanda sebagai pembawa agama Anda ke sini. Ya, Bang, ya. Mantap sudah, Bang. Halo, Saudara Prank. Ya, halo juga. Dari Kristen. Iya, udah lebih lembut sekarang ya. Silakan buka kameranya. Silakan. Cuma udah lebih lembut sekarang ya. Saya tergantung lawannya. Kalau dia masih pakai karakter Belanda, ya saya tegas juga. Tergantung. Jangan Biasa kan mute, kasar. Oh, tergantung lawan. Kan udah aku bilang. Islam itu tergantung lawan. Kalau yang datang itu baik, kita baik. Kalau yang datang jahat, kita luruskan. Kan begitu. Silakan buka kamera, kita diskusi. Karena udah kalah pamor sama Yusuf PI kali ya? Mungkin. Kemungkinan juga begitu. Silakan buka kamera. Makanya kau jangan mute, jangan hujat. Biarkan orang ngomong, makanya orang suka naik. Kalau kamu buka kamera, silakan. Bang hujat, orang malas naik. Buka kameranya silakan, Mbak. Kita diskusi, ada tema, silakan. Silakan. Apain? Oh, terus mau perhatikan lagi ajaran Belanda? mau memperhatikan ajaran Belanda gitu? Datang melakukan penekanan, penindasan, ya. Membuat teror, membuat miliaran orang jadi janda, miliaran anak-anak menjadi yatim piatu. Masih mau Anda praktekkan di sini? Janganlah. Sudahlah itu. Sudahlah yang kayak gitu-gitu. Udahlah kan Indonesia sudah merdeka. Majikan kalian udah kami usir. Ngapain lagi? Udahlah. Assalamualaikum abangku. Bang Ika. Siap Gerunda. Kepencet. Nah ini aja saran mungkin Gerunda, saran aja. Yang pemakan bangka itu kalau lama naik congor turunin aja. Gerunda. Siap. Baik. Ini di bawah Gerunda. Saya pantau terus Gerunda. Baik, makasih ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Halo, saudara. Buka kamera kalau Kristen. Ya, halo. Ya, dari Kristen Bang. Muhammad. Iya, silakan buka kamera. Silakan Bang. Buka kameranya Bang, kita diskusi. Tahan emosi, jangan emosi. Santai aja, santai. Oke, bagus. Ya, silakan ada tema si perampas kitab Yahudi. Itu tema yang kita akan bahas hari ini, yang sudah kita bahas. Alasannya? Ya, kitab Yahudi itu kan hanya untuk Yahudi. Kenapa ada di Kristen kan gitu? Gitu Bang. Kenapa Kristen menggunakan kitabnya Yahudi lalu mengajarkan ajaran yang berbeda dengan Yahudi? Itu, silakan. Itu yang mau saya tanya, kenapa Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan baru Kristen itu haknya mereka. Karena Yahudi masih waras. Bagaimana mungkin mereka mau menyembah anak orang kan gitu? Karena mereka diajarkan Tuhan itu bukan manusia dan bukan manusia. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus manusia dan anak manusia. Gitu Bang. Mereka masih waras Bang. Tapi bukan itu yang kita sedang bahas. Yang sedang kita bahas ini, siapakah di antara dua agama ini, Islam atau Kristen, yang mencuri kitabnya Yahudi? Silakan. Kalau Islam kitabnya Al-Quran, bukan kitabnya Yahudi Al-Quran itu. Kristen kitabnya PL, ada Tanak, ada Yeremia dan seterusnya, lengkap di dalam tuh. Nah sekarang abang juga curi dari ini,
dari Arab sana. Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Seperti itu Siapa yang Bang. wahyukan? Sedangkan kitab Taurat itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda masih bertahan di sebuah agama yang menggunakan kitab palsu? Itu Oke, Abang, pertanyaannya. izin Abang jawab dulu baru saya bisa jawab ya. Apa Abang tuh? jawab saya dulu. Apa tuh? Alhamdulillah itu pengertiannya apa? Segala puji bagi Allah. Nah, terus kenapa Allah bilang alhamdulillah lagi? Berarti sama seperti ketika seorang ibu mengajarkan bayinya berbicara memanggil dirinya. Anak laki, tapi si ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu. Ibu, panggil ibu sayang, ibu, ibu. Nah, ibu ini Oke, memanggil sabar. siapa panggilan ibu. Itu dia sedang mengajarkan, sabar dulu. Itu dia sedang mengajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan sebagai pengajaran kepada manusia agar manusia memuji Allah. Begitu saudaraku, ya. Tapi tema kita bukan di situ. Tema kita bukan di situ. Saya kira dia langsung turun dari Allah. Ternyata ada yang tulis. Iya, betul. Nah, tema kita bukan di situ. Berarti bukan wahyu. Lama. Tema kita bukan di situ. Kita membahas tentang Aduh. Masa kamu menanya bisa, ditanya nggak bisa. Loh, tema kita ini loh, kan Anda bisa menuduh Al-Quran, menuduh Islam juga. Gimana sih Bang ini? Ditanya bisa, menanya tidak bisa. Loh, kan saya jawab pertanyaan Abang tadi. Gimana Abang ini? Iya, kan saya sudah jawab pertanyaan saudara. Sabar. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia, bukan untuk Allah. Sama seperti ibu mengajar anaknya memanggil dirinya ibu. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena agar manusia memanggil dirinya dengan sebutan Allah. Kan jelas itu abangku. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Kenapa Anda masih... Sabar, saya tanggapi. Saya tanggapi dulu. Masa harus... Silakan. Kan gitu, cara debat kalian gitu. So, kalau belum terima ya Iya, silakan. Mental penjajah silakan. Oke. Agama yang diwariskan penjajah silakan. Gunakan karakter penjajah di dalam berdiskusi pun. Silakan. Sabar. Abang buka dulu ya di itu apa Al-Qurannya Abang. Sabar. Saya lihat di HP dulu. Sabar. Ya silakan. Ini pasti kera lagi nih. Kita diskusi sama kera lagi nih teman-teman. Diskusi sama kera atau diskusi sama monyet. Udah dibilang Al-Quran itu hanya untuk orang berakal, masih juga masuk ke Al-Quran. Aduh. Dia mau perlihatkan dirinya kok dia adalah monyet nih teman-teman. Tengok aja. Sok paten. Al-Surah A6. Apa? Al-Surah A6. Apa itu? Apa itu Bang? Itu ayat kitab kalian tuh. Kitab apa itu? Koran kayak itu. Di koran. Menghujat. Iya, tidak menghujat. Menghujat. Aduh. Ya, sorry salah sebut Bang. Menghujat dia. Al-Quran atau Alkitab. Ya. Nah, silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan. Sabar ya. Ya. Ayat 1 tuh. Ini dalam bahasa Inggris. Ini dalam bahasa Inggris, Bang. Aku nggak ngerti. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Baca ayatnya, ayat suci Al-Qurannya baca. Surah apa? Iya, Pak. Surah apa, Bang? Surah 6. Apa maksudnya ini? Nggak ngerti pun dia. Ini makanya aku bilang Al-Quran itu adalah kitab suci untuk orang berakal. Anda nggak berakal, bagaimana bisa paham Quran?
Allahu Akbar. Sabar bang, izin. Waliyatazakkara ulul albab, hanya orang-orang berakal yang bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan pelajaran dari Al-Quran itu. Ya Allah ya Karim. Ayo teman-teman yang lain, kalau ada yang lagi berisi lagi dari ini. Tebal kosong nih. Oten mau bahas Al-Quran itu udah memperlihatkan sisi ininya. Ulaika kal an'am hum adallu. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, dari gereja mana Bang Bro? Muslim Bang, cuman mau bilang aja sama monyet jangan naik. Iya. Monyet jangan naik. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang, sebut semua ayatnya. Saya salah sebutnya. Apa tuh? Surah 6. Hah? Apa? Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang berakal. Anda tidak berakal, bagaimana mau bahas Al-Quran? Allahu Akbar. Kita bahas Bible. Si perampas kitab Yahudi, Islam atau Kristen. Itu temanya. Oh, berarti abang saja yang menindas orang, baru orang tidak bisa menindas abang. Ini bukan menindas ini edukasi. Kita membahas tentang keilmuan. Siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam kah atau Kristen? Saya kan cuma tanya satu ayat itu saja, kenapa? Tapi Anda nggak tahu surah apa? Anda satu itu. Apa yang Anda katakan ini? Aku nggak ngerti gitu loh. Serius. Yang kata alhamdulillah itu tadi tuh yang kita bahas. Apa ini? Coba. Apa? Anda mau membahas apa, Bang? Anda mau membahas apa? Tuh kan dikasih kesempatan tadi itu. Itu Al-Fatihah mungkin maksudnya, surah Al-Fatihah. Hah? Coba itu. Nama ayat satu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu ya? Ya, itu yang bilangnya siapa itu? Iya, Allah. Oh, berarti dia bilang ke siapa lagi tuh? Dia pujinya ke siapa lagi? Al-Quran dengarkan. Itu Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada manusia, Bang. Bukan Al-Quran itu untuk Allah. Kelirunya Abang di situ. Kalau saya bertanya tentang doa Bapa kami, siapa yang berdoa di situ? Doa Bapa kami yang di surga. Itu ucapan siapa? Pertama kali ucapan itu siapa tuh? Itu ucapan siapa tuh, Bang? Itu karangan atau itu karangan manusia atau firman Tuhan? Kan kita tanya mereka tanya ke Yesus, cara berdoa kepada Tuhan itu bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kemudian doa Bapa kami ini firman Tuhan atau karangan? Firman Tuhan. Nah, Tuhanmu berdoa kepada siapa? Itu kan lagi ditanya, Bang. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Tapi firman Tuhan katanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalau saya kan tegas, Abang. Saya tegas mengajarkan ke Anda ketika Anda bertanya Al-Quran itu, dengar, bagaimana ceritanya, Bang? Dengar, bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran ini aku wahyukan, Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad
agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang manusia harus kerjakan. Oh, jadi Nabi Muhammad yang Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran itu. Salah satu pengajaran Nabi Muhammad adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah Tapi Muhammad bukannya kalian dia buta sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, di dalam Tapi salat, bukannya dia buta huruf. di dalam salat Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kepada umatnya. Sabar, kepada kami. Bang. Bukannya dia buta Dalam huruf. salat diajarkan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bang, katanya dia buta huruf. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah masuk kok lewat. Bagus kan? Amin. Maka kami Bagus kalau bikin lagu umatnya DJ. mengikuti aja. Anda mau menghina atau mau diskusi, Bang? Lu abang tidak mau dengar saya bertanya gitu. Sudah, Anda dibawa. Saya paham kok, saya ngerti kok, saya ngerti. Saya ngerti Kristen ini agama dari mana dan bagaimana cara menyebarkan di Indonesia ini. Ngerti kok saya. Kami umat Islam sangat paham. Sangat ngerti bagaimana agama Anda disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Kami paham kok. Kami ngerti. Kami sudah mendalami agama Anda begitu lama, gitu. Ya. Makanya saya dan teman-teman saya itu mati-matian di sini untuk memperjuangkan supaya Indonesia ini tetap mayoritas Islam. Karena sangat berbahaya sekali kalau sampai bukan Islam yang mayoritas di Nusantara ini. Sangat bahaya bagi kami umat Islam. Gitu. Makanya semua apapun yang terjadi harus tetap ada berdiri untuk menghalau gerakan pemurtadan agar Indonesia tetap mayoritas Islam. Ingat teman-teman sekalian, besok hari Anda memilih seorang pemimpin, pertama lihat keyakinannya dulu. Anda udah paham kan? Bagaimana mereka, bagaimana karakter mereka, bagaimana mereka di hadapan kita. Kalau di depan kita lagi bermanis-manis ria, di belakang kita, Ingat, saudara-saudaraku Muslim Indonesia, ingat. Cari pemimpin yang seakidah dengan kita, supaya kita tetap Islam tetap. Cari istri, cari suami yang seakidah dengan kita. Ya, tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabiullah, cinta kepada dinul Islam. Tanamkan itu teman-teman sekalian. Oke? Melalui Komal ini saya menghimbau kepada seluruh umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia. Besok hari ketika ada pemilihan pemimpin, jangan pernah pilih di luar yang seakidah dengan kita. Kalian sudah ngerti kan karakter mereka? Udah paham bukan? Nah, kalau masih ada yang Islam, pilih yang Islam. Kata pepatah orang Bugis, sekering-keringnya lombok, pasti tetap aja pedis. Sejahat-jahatnya seakidah, pasti tetap saja baik, ada baiknya. Tapi kalau sudah beda akidah, sebaik-baiknya mereka, pohon yang jahat tidak akan bisa membuahkan buah yang baik. Gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan, cukup dengan berislam. Tengok pemimpin negara kita selamanya Islam kan, sejak merdeka. Ada kita menggunakan
situasi, wibawa, kemayoritasan kita untuk menekan minoritas? No. Bahkan yang terjadi kita yang terkesan, ditekan. Di hal-hal sepele aja dulu. Di komal ini aja dulu. Ini komal kita, dia datang, dia menekan kita kan. Iya kan? Nah itulah bukti karakter. Itu bukti karakter. Jadi sebisa mungkin komal-komal seperti ini bukan hanya api. Komal-komal Islam yang kita lihat pematerinya itu, narasumbernya itu bisalah untuk diajak berjuang. Bukan tendensi karena ada apanya. Semata-mata karena ingin membela akidah Islam dari gerakan pemurtadan. Dukung mereka, dukung. Meskipun mereka bukan dari api. Kalau saudara-saudara melihat ada komal yang memperjuangkan akidah dan eksis, bukan karena sesuatu hal, ya, tapi jangan juga baru-baru muncul, tiba-tiba didukung. Jangan, lihat dulu. Karena alam itu menyeleksi siapa di antara mereka yang akan eksis memperjuangkan akidah. Siapa yang murni benar-benar karena Allah, siapa yang ya ada apa dengan cinta, kan gitu ya. Jadi kita ini mayoritas, tetapi kita mencintai, kita mengayomi. Kita belum merasakan bagaimana kalau mereka yang mayoritas, sedangkan minoritas aja lagunya kayak ini. Kenapa ada yang lari keluar, penghujat-penghujat keluar negeri tuh? Kenapa lari keluar? Karena mereka nggak sanggup. Mereka nggak sanggup kemudian untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi misi mereka. Makanya lari ke luar negeri para penghujat itu. Gitu teman-teman. Kalau kita mayoritas ini nggak ada yang kayak gitu-gitu. Halo, selamat sore saudara Tian. Dari gereja mana bang? Selamat sore Bang Juma. Sore. Aduh, Siap. saya penggemar Bang Juma. Iya, makasih ya bang, kasih. Ya, saya dari Katolik masuk Islam. Bang. Siap. Oh, masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Iya bang Tian. Saya penggemar baik. Terima kasih Bang udah sempat. Alhamdulillah. Baik abangku, baik. Istiqomah bang ya. Sehat-sehat Bang. Baik, amin. Abang juga. Allahu Akbar. Oke bang, kita ajak yang lain satu lagi sebelum kita rehat. Soalnya mau maghrib di sini bang ya. Terima kasih abang-abangku semuanya yang baik hati. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, tapi jangan yang kesurupan ya. Jangan kesurupan. Kita diskusi aja, santai aja. Ya teman-teman, betul ini kata teman kita Eman Sulaiman, betul. Kalian harus belajar Bible sama Bang Suma, itu betul itu. Karena kalau belajar sama agama kalian, ya enggak mungkin dia mau sampaikan data yang membuat kepentingannya dia itu atau apapun itu. Halo saudara Zeus. Halo. Saudara Zeus. Halo. Saudara Zeus. Ini mah penjual kaset. Waalaikumsalam. Oh, apa? Ya Allah. Minta taruh aja di bawah. Tante Esti mana ibu? Di kamar mungkin. Sampaikan dari ibu, kasih Abah juga sebagian. Terus nyalain itu lampu. Tolong sayang. Lampunya. Oke, thank you. Matikan sebagian. Bukan. Iya, terus nyalakan yang tadi, yang ujung sini. Oke, thank you. Makasih ya. Oke teman-teman, di sini udah salawatan. Kita rehat dulu ya. Nanti habis Isya kita live lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman dan muslim. Teman-teman dan muslim, ketika ada kata-kata yang membuat Anda tersakiti oleh kebenaran yang saya sampaikan, ambil data itu, lalu naik ke sini kita kaji sama-sama. Datanya diambil, naik ke sini kita kaji sama-sama. Tema ini sangat menarik.
Tema ini sangat menarik. Siapa yang merampas kitab Yahudi? Kenapa tema ini muncul? Ya karena ada di antara dua agama, Islam dan Kristen ini, yang mencoba untuk merasa pemilik kitab, padahal itu bukan kitabnya gitu loh. Islam kitabnya Al-Quran. Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran dengan keislaman tersebut. Islam Al-Quran, Al-Quran Islam, Islam Al-Quran, Al-Quran Islam. Kitab Tanak Yudaism, Yudaism kitab Tanak Yudaism. Kristen kok nyemplung ke sebelah gitu? Kenapa bisa kayak begitu, Paman? Itu kan kitabnya Yudaism, Paman. Kitab itu menghantarkan mereka menyembah kepada Elohim, Paman. Kitab itu yang mereka gunakan ke sinagoge, kawanku. Mereka mempraktekkan ajaran para nabi, kawan. Perjanjian Tuhan dengan Abraham mereka lakukan bersunat, kawan. Mereka tidak merusak dan menodai hari kudus daripada Sabat. Mereka nggak makan babi, kawan. Mereka bersunat. Mereka nggak ke gereja. Mereka kemudian tidak Natalan. Mereka bahkan tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka tidak mengenal Salem. Mereka tidak minum darah, tidak makan daging manusia, kawanku. Kenapa lah kawan-kawanku ini nggak paham sekalinya? Tolong dong, mengertilah Siki. Kitab Tanak itu miliknya orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi, tapi sosok gaya-gayaan, sok merasa pemilik gitu kan ya. Sampai umat Islam, oh kami lah pemilik dari agama Israel, kami ini Israel rohani, kami ini adalah anak-anak Daud rohani, keturunan Abraham rohani gitu loh. Aduh gimana ceritanya nih bang? Orang Islam gak bisa dikibulin bang. Anda menenteng sebuah buku yang Anda katakan itu kitab Anda, tapi ternyata itu kitabnya Yahudi kan bang ya? Ya. Gimana dong? Kalian mengatakan diri kalian adalah anak-anak Tuhan, tetapi kitab yang Anda gunakan adalah kitabnya agama Yahudi. Sedangkan yang disebut anak-anak Tuhan bagi Yahudi, anak-anak Elohim, itu adalah mereka orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh ini? Mereka yang taat bertekun menjalankan hukum yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kalian tidak. Ayo dong. Gimana dong bisa ngibulin kami umat Islam dengan cara-cara seperti itu? Anda datang membawa kitabnya Yahudi dan mengatakan kalian adalah anak-anak Tuhan, sementara yang kami tahu bahwa kalian itu menggunakan kitabnya orang, kan gitu. Kenapa Anda tidak bikin kitab sendiri aja? Kenapa tidak gunakan kitab perjanjian baru doang? Karena perjanjian baru itu kan kitab kalian, perjanjian lama itu kan kitabnya orang Yahudi. Dan sampai sekarang ini saya belajar Bible itu dari 2008. Sekarang udah 2026. Belum pernah saya temukan ada perubahan atau ada penambahan atau ada apapun itu di dalam kitabnya orang yang Anda gunakan, dan juga kitab Anda sendiri tidak ada dikatakan bahwa Torah itu adalah diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nggak ada tertulis seperti itu. Gimana ceritanya? Dan tidak ada validasi. Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi, nggak ada pengesahan. Baik dari Yesus, mau dari Musa, mau Yeremia, mau dari mana pun ada. Lalu bagaimana ceritanya Anda bisa mengatakan bahwa agama Anda itu adalah agama benar, sementara yang Anda gunakan itu adalah kitabnya orang? Kan begitu. Yang punya kitab tidak menghantarkan diri mereka kepada Kristen. Yang punya kitab asli tidak menjadi Kristen. Yang punya kitab asli tidak makan babi. Yang punya kitab asli tidak ibadah minggu. Yang punya kitab asli tidak ke gereja. Yang punya kitab asli tidak mengatakan diri mereka punya Kristus. Gimana dong Bang Zul? Barakallahu fiik. Tepuk tangan untuk Bang Zul. Barakallahu fiikum wa ahlikum. Gitu saudara-saudaraku. Jadi gimana ceritanya? Anda ingin mengatakan kami lah kebenaran itu yang kalian pakai. Kebenaran apa pula orang kitabnya orang dipakai. Sebenar-benarnya apapun yang sebenarnya benar, ya benar, Anda mengatakan tidak Anda benar kalau misalnya kitabnya orang yang Anda pakai. Gimana ceritanya benarnya? Benarnya di mana? Benarnya di mana? Yang punya kitab aja tidak Kristen kok. Yang punya kitab aja nggak ibadah minggu kok. Yang punya kitab aja tidak makan babi kok. Yang punya kitab aja ibadahnya itu hari Sabat dan juga di sinagoge, di mikdas kok. Terus kalian yang mengambil terjemahannya saja kok bisa berbeda. Alamak, gimana dong?
Aku jadi kasihan nih lama-lama. Makin iba aku ini Udahlah, kita sholat maghrib dulu teman-teman. Ya, sekali lagi mohon maaf ketika ada kebenaran yang saya sampaikan, ya, lalu kemudian merusak cara hidup Anda, karakteristik Anda dalam berpikir sejenak ketika menelaah pernyataan saya. Bawa sini diri Anda, naik di komal saya, bawa dalil, bantah dalil saya, bantah semua narasi saya dengan pengajaran-pengajaran yang akurat. Jangan cuma bisa nyanyi-nyanyi doang di gereja. Bisa dari lorong ke lorong mengajarkan orang menyembah kepada anak orang, jangan. Mengajak orang mingguan, mengajak orang makan babi, jangan. Oh iya, ada hal yang ingin aku ceritakan. Ya, sahabat saya baru-baru ini bersaksi kepada saya. Seorang mantan manajer perusahaan yang mengalami tindakan kristenisasi sampai dia harus resign dari perusahaan itu. Wah, keren kali, bah. Maksa banget sih. Orang harus jadi pengikut agama lo. Sementara agama lo kan memakai kitabnya agama Yahudi. Coba asli. Ya nggak apa-apa. Oh, itu kitabnya orang. Iya toh? Anda mewakili siapa sekarang? Dengan membawa kitabnya orang. Mewakili Yahudi kah? Atau mewakili iblis? Itu pertanyaan. Kalau Yahudi menggunakan kitab asli, nggak ada melakukan gerakan Yahudinisasi, nggak ada. Padahal mereka punya kitab asli. Loh, kalian cuma pakai terjemahan kok. Ada kristenisasi. Kalian ini wakil siapa? Yahudi itu nggak diajarkan kepada non-Yahudi. Sekarang Anda memegang kitab yang terjemahan, tapi kok kalian mengkristenkan orang lain? Sebenarnya kalian ini misinya siapa sih yang kalian jalankan ini? Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi teman-temanku yang ingin umroh bersama dengan saya, kok lompat ke situ? Ya, ada Mbak Ewi mau naik, tapi udah mau azan, tinggal beberapa detik doang. Nanti aja Mbak Ewi, kita jumpa lagi nanti sebentar malam. Insya Allah kami akan membantu untuk mengumumkan lagi. Sudah ada beberapa orang yang ikut bersama dengan kita nantinya untuk umroh. Jadi teman-teman yang ingin umroh bersama dengan saya, silakan DM ke saya, DM ke Mbak Ewi, DM ke Dinda Kores juga, atau ke Bang Handi, ya. Kita sama-sama berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman sekalian. Kita tutup ya. Nanti jumpa sebentar malam lagi ya. Jangan kemana-mana. Tapi kita lebih cepat live-nya biar ibu-ibu nggak gemetaran kalau pagi hari masak. Ya kan, kasihan dia. Kasihan ibu-ibu. Dan lebih kasihan lagi bapak-bapak. Sudah menunggu di kamar, ibunya masih dengarkan orang Bang Suma. Ibu taman sama ibu malam ibu sudah jam berapa ini? Tunggu dulu, lagi seru ini pak. Bapak mengganggu aja. Nah, dua-duanya terganggu oleh Bang Suma. Jadi kita live-nya sedemikian rupa. Adanya beberapa saat yang lalu, kita upayakan lebih cepat lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Itu jawab. Kejadian 26, kejadian 1 pasal 26 itu baru rencana. Jadinya kejadian 28, betul itu. Ya, Tapi 26 yang itu siapa jadi? Kita itu siapa? Jawab. Kita kok malah tanya saya? Itu kan bapak dan anak itu ceritanya. Jadi kita itu siapa? Saya boleh tanya kepada Anda, kita itu siapa? Woi. Kita itu siapa di situ? Ya, baru kan melakukan itu Tritunggal juga sebenarnya. Kita itu siapa? Aku tanya dulu, kita itu siapa? Jawab dulu. Kita itu siapa? Jawab aja, Jack. Kita itu siapa, Jack? Dijawab aja. Kita itu siapa? Saya jawab. Makanya kamu kok dengar saya ngomongnya, dengar saya ngomong. Kita itu siapa? Jawab dulu. Saya jawab, ini saya jawab diam. Saya jawab diam ya. Kalau goblok jangan sok pinter. Kalau nggak tahu siapa? Siapa itu? Diam dulu. Oke, saya jawab. Saya mau tanya, malaikat sama manusia duluan mana? Enggak, kita itu aja, kita dijawab dulu aja. Kita itu siapa? Lari ntar. Malaikat sama manusia duluan mana? Dijawab aja dulu, dijawab. Malaikat sama jawabannya, ini jawabannya, manusia sama malaikat duluan mana ciptakan? Dijawab aja dulu. Kita itu siapa? Kau saya tanya malaikat sama manusia, kau nggak tahu jawabannya. Iya, dijawab aja, kita itu siapa gitu loh. Allah menciptakan manusia dengan sesama malaikat gitu. Jadi kita itu Allah menciptakan manusia. Otakmu tuh nggak nyampe di situ. Mak ulang, sebelum dijawab, kau diam, sebelum ku jawab. Dengar sebelum ku jawab ya, aku ngomong dulu.
Kau mendingan abis ini suruh si loading ini, si loading atau si Paulo ini berak, tehnya kau makan biar makin bego kau ya. Nih, kau jawab sekarang. Kita itu siapa? Kita itu siapa? Kau jawab. Kata kita waktu itu sudah ada malaikat di sana. Kalau dalam Mazmur itu namanya sidang ilahi. Sidang ilahi. Sidang ilahi. Itu ada ayatnya, kamu cari, coba cari di Mazmur. Ya, di Mazmur. Ketik di pencarian di Alkitab namanya sidang ilahi. Itu dia menciptakan ya kan manusia ya segambar serupa dengan kita. Artinya apa? Apakah malaikat itu bentuknya seperti apa? Kalau kamu belajar tentang malaikat bentuknya seperti apa, kamu akan ketemu tuh malaikat bentuknya sama seperti manusia ketika malaikat itu datang kepada lo. Nggak dijawab aja tadi kita itu siapa? Kita itu siapa? Itu Tuhan dengan malaikat. Jelas gak saya ngomong? Hah? Tuhan dengan malaikat-malaikatnya. Nah, di mana itu tertulis?